Premiumbeat.com. 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 Halo, selamat pagi. pagi. Ini yang join berapa ya? Yuk, kalau untuk rekan-rekan yang belum join, mungkin minta tolong teman-temannya yang udah join bisa di recall lagi ya rekan-rekannya biar segera join gitu. Karena materi kali ini juga nggak kalah menarik dari yang kemarin karena tentunya sangat bermanfaat juga untuk kakak-kakak sekalian karena ini mengenai body care loh Mbak Ya, Amel. jadi nggak cuma skincare nih yang penting, tapi juga body care untuk merawat tubuh gitu Bener ya. banget. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas perihal cantik-cantik Nah, nih, sekarang kita bakalan ngebahas juga untuk perawatan tubuh gitu. Karena nggak kalah penting juga nih Mbak Amel ya. Tentunya biar kita tetap sehat seperti itu dan juga tentunya tampil secara prima ya. Ya, dan juga aset-aset yang kita punya tuh juga tetap terawat gitu Bener Mbak Dian. banget gitu. Mungkin ini ya saling sapa-sapa dulu nih kali Boleh. biar kita tahu dari mana aja sih yang udah hadir gitu. Oke, ini ada Udah dari Karawang. Purwakarta tuh, dari Purwakarta. Dari mana sih? Dari Karawang, Karawang. mohon maaf. Halo, Oke, Kakak. dari Karawang. Halo. Mungkin bisa di tag ya untuk teman-temannya yang lain supaya segera join nih ke Bener. materi pada pagi hari ini. Mungkin kita perkenalkan diri kembali. Boleh. Oke. Supaya lebih ingat Supaya terus. lebih ingat ya sama kita gitu. Oke, mungkin saya dulu perkenalkan diri. Nama saya Dian. Saya beauty advisor dari Lakoko dan juga ini rekan saya.
Nama saya Amel, beauty advisor dari Lakoko dan juga Lukis. Iya, Mungkin bener kalau banget. yang sering tanya nih Mbak Dian di Telegram atau di WhatsApp itu udah familiar nih sama kita. Oke, karena memang sering berinteraksi ya dengan kita, Bener tapi banget. melalui chat gitu, belum pernah ketemu secara langsung mungkin ya. Tapi mungkin yang rekan-rekan yang kemarin udah hadir di Semarang mungkin pernah lihat kita secara langsung gitu ya. Mungkin nextnya kita bakalan ngebanyakin offline juga kali ya Mbak Amel ya, biar Boleh banget nih. kita bisa ketemu sama rekan-rekan NASA secara langsung Dan gitu, juga nggak cuman lebih online kenal aja. Iya terus. bener, jadi bisa langsung konsultasi secara langsung nih, kira-kira apa aja sih sebenarnya produk-produk yang udah dipakai atau kendalanya tuh kayak gimana gitu. Tuh, oke, ini dari mana lagi nih yang udah hadir? Dari Jakarta Barat. Barat. Oke, Halo, halo. Kak. Dari Jakarta Barat udah hadir loh. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain bisa di apa namanya? Komentar di Facebook. Hah? Oh, oke. Oke, ini apakah terlihat jelas gak ya video kita kali ini? Atau suaranya? Atau suaranya mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Gitu. Lampung Oke. Timur udah hadir nih, Kak. Halo. Halo. Halo Lampung Timur, jauh banget. Tapi gitu. tetap semangat nih Mbak Tapi tetap Dian. semangat, Kak Sutrisni. Terima kasih Kak udah join ya pagi-pagi. Biasanya pagi-pagi tuh kita prepare dulu, Iya. sarapan dulu gitu ya, ngurusin anak dulu gitu, beberes rumah dulu. Tapi mungkin disambi kali ya Mbak Mel, soalnya multitasking nih rekan-rekan kita gitu. Ya benar, jadi tetap semangat Jadi tetap buat semangat. info-info ilmu-ilmu hari ini. Bener, jadi walaupun lagi sibuk mungkin di rumah tapi tetap semangat gitu buat belajar hari ini gitu ya. Oh udah selesai udah kata selesai. Sutrisni. Waduh. Oh udah ini ya selesai ya beberesnya ya, beberes rumahnya udah selesai gitu. Oke, keren banget, pagi-pagi udah selesai loh beberesnya. Pasti loh. bangunnya juga pagi-pagi nih Mbak Dian. Pagi-pagi banget, mungkin subuhan dulu, habis itu udah nggak tidur lagi langsung beberes kali ya. Waduh, hebat banget nih kakak-kakak semuanya. Emang harus kayak gitu ya, harus multitasking. Jadi ibu rumah tangga nggak cuman beberes aja, tapi bisa sekaligus closing juga. Cari pendapatan tambahan, Bener, cari pendapatan uang, gitu. tambahan, cari uang untuk mungkin membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi para cewek-cewek di rumah, para perempuan di rumah nggak perlu khawatir lagi. Kita bisa dapat income tambahan walaupun dari rumah aja gitu ya. Mungkin di next ini ya materi kita kali ya, itu materi Sesi kedua sesi nih. kedua. Jadi jangan salah, nanti di sesi kedua kita juga bakal ngebahas tentang bagaimana cara membuat teknik marketing tuh jadi semakin bagus gitu ya. Jadi biar tetap closing, terus konsumennya yang dijangkau juga semakin luas Bener gitu ya. banget. Jadi pendapatan closingnya itu jauh lebih banyak. banyak dan tentunya semakin dikenal juga nih oleh masyarakat ya produk-produk kita gitu. Oke. Oke, ini mungkin kita mulai 10.20 kali ya. Kita pemanasan dulu kali ya buat teman-teman di sini mungkin. Nah, sambil teman-teman yang lain bantu untuk di tag juga supaya segera join. Gitu. Ya benar banget. Nah jangan salah juga kalau hari ini, kalau kemarin kan kita ada giveaway. Hari ini juga kita bakalan ada giveaway. Apa tuh loh. Mbak Dian giveaway-nya Gitu. nih? Jadi kudu semangat nih. Harus semangat ya rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita juga bakal ngadain giveaway. Jadi untuk sesi pertama ini nanti akan ada 5 Mr. Big yang kita bagikan. Waduh, ini Gitu. harus cepet-cepetan. Harus cepet-cepetan ya. Jadi kalau misalkan untuk kakak-kakak sekalian itu yang punya pertanyaan bagus nih, nanti kita akan jawab dan akan kita berikan giveaway dari Lakoko gitu. Dapatnya nanti Mr. Big ya. Jadi untuk 5 orang pemenang masing-masing mendapatkan 1 Mr. Big, mohon maaf. Ya. Gitu.
Oke nih, jadi harus cepet-cepetan nih. Harus Wah, cepet-cepetan seru ya, banget tuh, udah gitu. ada yang Seru bilang. banget, udah ada yang bilang semoga aku dapat giveaway. Nah, Mas. bisa langsung tanya-tanya ya. Nanti setelah itu kita akan jawab gitu. Pertanyaannya seputar Mr. Big dan juga Cosby serta BuzzFeed ya. Karena kali ini kita bakalan ngebahas 3 produk tersebut. Iya. Gitu. Jadi pertanyaannya juga harus mengenai body care nih ya. Body care-nya itu Mr. Big, BuzzFeed, dan juga Cosby gitu ya. Mungkin kita mulai dari sekarang. Yuk kakak-kakak yang udah ada nih yang mau nanya langsung di ini ya. Apa namanya? Langsung ditulis pertanyaannya gitu. Yuk bertanya dulu ya. Oke, Ini ini udah ada ya. yang masuk nih. Dari Zoom dulu, nanti kita beralih ke Facebook juga ya. Jadi cepet-cepetan ya, rekan-rekan di Facebook juga cepet-cepetan buat tanya gitu. Ini dari Kak Dila. Kak, apakah BuzzFeed bisa digunakan sama orang yang punya riwayat ada benjolan di payudara dan pernah dioperasi gitu? Oke, untuk jawabannya, kalau misalkan nih kakak-kakak yang mohon maaf pernah mengalami kondisi tersebut tapi sudah sembuh seperti itu kemudian ingin menggunakan BuzzFeed, itu nggak apa-apa banget gitu ya, karena memang ada kandungan dari manggis sendiri di BuzzFeed itu, nantinya dia membantu untuk penyembuhan juga serta juga sebagai kelembapan kulit juga gitu. Jadi nanti lebih ke recovery-nya aja dan juga lebih melembabkan kulit area payudara, dan juga tentunya dia akan lebih mengencangkan kulit, tapi tentunya penggunaannya tuh harus rajin dan rutin ya Mbak Amel ya. Jadi nggak cuman sekali doang pakainya, nanti kalau ada konsumen, Kak ini aku udah habis 1 botol gitu ya, nggak mungkin langsung kencang juga, tapi harus penggunaannya itu rajin dan rutin. Nah kalau misalkan berproses gitu ya. berproses, nah walaupun nantinya udah kencang kemudian berhenti, itu bisa jadi untuk elastisitasnya juga menurun gitu. Sama halnya kalau kita pakai skincare, walaupun kita udah cantik gitu ya, tetap harus loh dirawat. jadi penggunaan body care, skincare itu lebih untuk merawat secara jangka panjang gitu. Dan juga harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat juga gitu. Bener banget. Oke, untuk Kak Dila ini minta tolong ya dicatat Mas. Nanti namanya Kak Dila. Nanti Kak Dila ini bisa langsung WA ke CMCK ya. Nanti bisa diklaim hadiahnya gitu ya. Jadi terima kasih untuk Kak Dila di Zoom, nanti bisa cek chat di CMCK official untuk alamat, nomor telepon dan lain-lain. Oke, kita sekarang beralih ke pertanyaan Facebook. Oke, nah ini ada pertanyaan yang masuk dari Kak Widya Hidayat. Nah, mau tanya Kak, untuk pemakaian Cosby itu buat remaja boleh atau tidak? Nah, untuk penggunaan Cosby sendiri itu bisa digunakan dari usia 14 tahun ke atas gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah menginjak usia itu tentu saja boleh gitu untuk menggunakan Cosby, karena untuk Cosby sendiri bisa digunakan untuk perawatan Miss V nih, daerah kewanitaan gitu. Jadi gak cuman para dewasa aja ya, tapi jadi, dari remaja. Benar, karena yang merawat itu dimulai dari remaja udah bisa nih. Bener banget. Jadi Cosby itu bisa digunakan oleh para wanita mulai dari 14 tahun ke atas gitu ya. Jadi nggak cuma ibu-ibu aja nih yang merawat Miss V-nya gitu, tapi para remaja pun juga wajib banget ya. Karena kan mohon maaf seperti keputihan, seperti itu kan juga dialami oleh para remaja nih Mbak Amel, sehingga memang butuh perawatan dari awal, dari remaja bahkan gitu. Oke, tadi namanya Kak siapa? Kak Widya nih. Nanti Kak Widyani Hidayat ya tadi ya. Oke, nanti Kak Widyani Hidayat bisa di ini ya, di di chat di Facebook ini, minta tolong dikirim alamat dan juga nomor teleponnya gitu, dan ditulis giveaway dalam kurung Mr. Big gitu ya. Gitu. Oke, kemudian kita beralih lagi kemana nih? Ke Facebook dulu kali ya. Boleh, karena kemarin juga di Zoom udah banyak banget yang dapat gitu. Kita memberi kesempatan untuk yang di Facebook dulu. Oke, mungkin ini karena banyak banget nih yang bertanya. Tunggu sebentar ya, karena pertanyaannya tuh cepet banget gitu. Oke, mungkin
boleh minta tolong agak dinaikin ya. Sorry. Oke, ini kita sambil lihat-lihat pertanyaan pilih-pilih yang bagus juga ya. Tadi udah ada 2 pemenang ya, Mbak Nah, Amel ya, ada yang dapat 2. Mr. Big. Tadi Jadi- Kak Dila di Zoom, nanti minta tolong alamat lengkapnya itu juga ditulis. Nanti kami kirimkan untuk hadiahnya. Dan juga tadi Kak, siapa tadi Kak namanya? Widya Hidayat. Kak Widya Hidayat. Oke, Kak Widya Hidayat, nanti langsung chat ya, segera chat gitu biar nanti ke-track juga nih Kakak dapat gitu. Oke, ini kita sambil stop. Oke, ini Kak Maisyarah Nasa Mubah. Bolehkah pemakaian Mr. Big sehari 2 kali, Kak? Oke, nah sebenarnya kalau untuk Mr. Big sendiri itu boleh banget ya dipakai 2 kali sehari, baik itu pagi dan juga di malam hari gitu. Karena fungsinya selain untuk kejantanan pria gitu ya, itu jadi dia lebih untuk menyehatkan organ vital gitu, sama halnya dengan Cosvi gitu. Jadi Mr. Big itu dia lebih menjaga kesehatan untuk para pria gitu ya. Kalau misalkan di wanita itu punya Cosvi, yang di pria kita punya Mr. Big gitu. Jadi kalau mau pakai 2 kali sehari pun nggak apa-apa gitu ya. Oke. Dan itu udah maksimal ya penggunaannya 2 kali sehari. Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Maisyarah Nasamuba. Nanti segera chat ya di Facebook ini, tolong dikirimkan nama, alamat dan nomor HP-nya untuk dikirimkan giveaway Mr. Big-nya gitu. Benar. Oke, kita cari 2 lagi nih. Mungkin yang Kita move lagi ke Ya. Zoom ya. Oke, ini ada Kak Yulia di Zoom. Apakah BuzzFeed bisa dipakai Bumil dan Busui nih, Mbak Mel? Oke, nah untuk BuzzFeed sendiri itu bisa digunakan untuk ibu hamil ya, tapi untuk ibu menyusui itu tidak disarankan karena kalau ibu menyusui itu menggunakan BuzzFeed itu dikhawatirkan akan tertelan oleh bayi gitu. Dan juga untuk hasil yang lebih maksimal itu saat bisa digunakan saat sedang tidak menyusui. Bener gitu. banget. Jadi kalau misalkan sedang menyusui, yang pertama itu nanti akan mengakibatkan tertelan oleh bayi gitu. Jadi nggak boleh ya untuk para ibu menyusui, tapi ibu hamil itu boleh gitu. Nah kemudian nanti juga ditakutkan yang pertama itu tadi tertelan bayi, yang kedua juga kurang efektif juga nih karena kan sedang menyusui juga gitu. Jadi nanti setelah masa menyusui barulah bisa menggunakan BuzzFeed ini gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yulia atas pertanyaannya. Bisa nanti chat gitu ya di CMCK Official, nanti ditulis nama, alamat, terus kemudian juga nomor HP dan ditulis hadiahnya tulis hadiah Mr. Big gitu ya. Oke, tadi udah berapa? Udah 4 orang ya. Udah ada 4 orang, ada Kak Dila, terus ada Widyati Hidayat, terus ada Kak siapa tadi tuh? Maisyarah dan juga Kak Yulia di Zoom gitu ya. Oke Kak Yulia, sama-sama ya. Jadi nanti langsung ditulis ya nama lengkap, kemudian nomor HP dan lain sebagainya untuk dikirimkan hadiahnya. Iya. Gitu. Oke, nah kemudian mungkin terakhir kita move ke mana nih? Mana ya? Zoom yang apa Facebook? Oke, mungkin kita ke mana ya? Banyak banget nih pertanyaannya soalnya. Banyak banget yang masuk. Dan bagus-bagus pertanyaannya gitu. Dan juga mereka pada antusias nih Mbak Dian. Ternyata pada juga tertarik gitu ya. Pada tertarik. Jadi kita tuh juga semangat gitu ya buat ngejelasinnya gitu. Benar. Oke, ini kita yang mana nih Mbak Amel? Kira-kira dari Mbak Amel maunya yang mana nih? Bagus-bagus ya bikin. Bagus-bagus gitu. Mungkin dari Zoom kali ya, ini ada pertanyaan yang bagus dari Kak Sri Utami Wijayanti. Kak, kapan waktu yang tepat untuk pemakaian BuzzFeed biar hasil maksimal dan haruskah pakai air hangat dulu? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi kapan waktu yang tepat sih untuk penggunaan BuzzFeed? Tentunya bisa digunakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari. Dan apakah harus pakai air hangat? Sebenarnya enggak juga nih, karena memang BuzzFeed ini dia merupakan produk yang bisa dipakai secara langsung, bisa gitu digunakan ya. secara langsung. Bisa digunakan secara langsung.
dan tentunya tidak perlu dibilas gitu karena dia akan langsung menyerap ke kulit dengan sempurna dan penggunaannya 2 kali sehari gitu ya. Tapi kalau misalkan kakak pengen kayak apa namanya kompres dulu deh biar mungkin lebih afdol kali ya ngerasanya gitu juga nggak apa-apa Itu juga banget. bisa gitu. Bener banget gitu. Tapi kalau misalkan nggak dikompres juga nggak apa-apa ya Mbak Mel ya. Langsung bisa digunakan, nanti dia menyerap dan tidak akan meninggalkan rasa lengket gitu Mbak Dian. Bener, karena memang ketika digunakan udah langsung nyerep ya. Jadi nggak perlu khawatir habis menggunakan BuzzFeed kemudian mau menggunakan baju itu juga apa-apa, nggak bakal nempel juga ya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Sri Utami Wijayanti ya. Minta tolong nanti di chat langsung ya CMCK official buat dikirimkan apa namanya hadiahnya gitu. Jadi tulis nama, kemudian juga alamat, serta juga nomor HP telepon, gitu ya untuk dikirimkan giveaway Mr. Big dan ditulis ya giveaway-nya tuh apa gitu. Oke, mungkin kita langsung beralih ke materi Boleh. utama kali ya karena tadi kita nih udah apa namanya ice breaking, udah pemanasan juga gitu ya biar semakin semangat gitu. Dan ini ternyata kita lihat antusiasnya juga keren Banyak banget gitu ya. Pada tertarik banget nih. Pada tertarik banget gitu. Kita juga jadi seneng banget. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Oke, langsung dimulai aja. Oke, jadi mungkin yang baru join hari ini kita bakalan ngebahas tentang body care, di mana body care itu tidak kalah pentingnya dengan skincare kemarin gitu ya. Jadi nggak cuma skincare aja yang perlu kita gunakan, tapi body care atau perawatan tubuh tuh juga wajib Iya. banget kita gunakan gitu ya. Karena tubuh tuh juga penting untuk dirawat. Bener banget, ini mungkin kita lihat 3 alasan pentingnya merawat tubuh nih Mbak Amel. Yang pertama agar penampilan tetap menarik gitu ya. Jadi memang sebagai manusia gitu, baik pria maupun wanita tentunya mau tampil menarik ya Mbak Iya, Amel benar ya. banget. Tampil cantik, ganteng Gitu dan tentunya bersih gitu ya. Sehingga memang alasan pentingnya itu yaitu yang pertama agar penampilan tetap menarik. Jadi kalau misalkan kita lagi kerja, kemudian juga mungkin pada saat bertemu konsumen gitu ya, biar konsumen tuh jadi semakin percaya sama kita juga gitu. Iya, Jadi real testimony gitu. real testimony gitu. Jadi konsumen juga percaya banget, oh ternyata bener nih apa yang dia jual juga kelihatan gitu di Iya. dirinya dia gitu, tercerminkan gitu, sehingga konsumen jadi tertarik membeli nih Mbak Mel Iya, gitu. benar. Oke, nah kemudian yang kedua nih Mbak Mel. Agar kesehatan tetap terjaga gitu. Nah, itu penting banget juga karena untuk body care sendiri itu gunanya tidak hanya untuk misalkan tujuan-tujuan tertentu mengencangkan aja gitu, Iya. tidak, tapi memang untuk merawat kesehatan dari aset kita gitu bener ya. banget. Jadi kan di La Coco ini kan punya 3 body care di mana dia tuh tidak hanya untuk sebagai atraktif saja, tapi dia lebih menjaga kesehatan gitu, seperti kayak mencegah keputihan Iya, yang di gatal-gatal. cosplay, gatal-gatal kayak gitu ya. Jadi memang lebih kita merawat kesehatan gitu, nggak cuman fungsi-fungsi lainnya aja, tapi memang lebih ke kesehatan juga. Karena ketika kita memperhatikan apa yang kita gunakan di tubuh itu nanti mempengaruhi kesehatan kita loh Mbak Benar. Amel gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan produk body care abal-abal tentunya juga hasilnya bakal abal-abal. Iya, dan Gitu itu ya. mereka mungkin hanya instan aja gitu, bukan jangka panjang Bukan gitu. jangka panjang kalau misalkan produk abal-abal gitu ya. Jadi kakak-kakak harus juga pilih body care yang sudah berbepom tentunya ya, berbepom, MUI, dan tentunya udah banyak testimoninya nih, seperti produk-produk La Coco kan udah Sudah banyak terpercaya banget, udah gitu terpercaya gitu. Dimana-mana kalau misalkan kita cari di Google pun udah langsung muncul nih, ya kan, Iya, tulisannya langsung muncul. gitu. Jadi memang pilihlah produk-produk kesehatan atau body care juga tuh yang terpercaya banget Mbak Amel gitu, karena kesehatan itu kan mahal ya, mahal banget. Jadi harus gitu. dirawat sejak dini Sejak gitu. dini gitu, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari karena mungkin ini ya kayak iming-imingnya tuh loh Mbak Iya, Amel. Sekarang biasanya banyak iming-iming. banget iming-iming kayak udah deh aku pengen cepet-cepet putih atau cepet-cepet mungkin mengencangkan payudara kayak atau gitu membesarkan gitu malah jadi jatuhnya overclaim gitu.
gitu. Jadi pilihlah produk yang memang dia lebih ke kesehatan gitu ya. Gitu deh. Oke, kemudian yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri. Tentunya untuk body care ini dia juga tujuannya sebagai meningkatkan kepercayaan diri gitu. Nah, ketika mungkin ya mohon maaf nih kita para perempuan kemudian mungkin misfinya kurang baik gitu ya, ada aroma yang tak sedap kayak gitu, tentunya kan akan mengurangi kepercayaan diri Iya. juga gitu ya. Apalagi mungkin kalau seliweran gitu terus ada aroma yang tidak sedap kan juga agak ini ya gitu ya, kalau untuk para wanita gitu pastinya akan mengurangi tingkat kepercayaan Kepercayaan diri gitu, sehingga memang body care itu sangat perlu banget gitu ya. Oke, minta tolong matikan mic-nya. Minta tolong matikan mic. Mic yang mana ya? Oh, Oke. oke, sorry, aku kirain mic yang di sini. Oke, nah terus kemudian selanjutnya ya kita beralih ke slide selanjutnya. Tunggu sebentar. Oke nih, nah untuk produk pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang Mr. Big. Mungkin kakak-kakak sekalian juga udah yang para lelaki ya, ini mohon maaf, yang udah pernah pakai Mr. Big tentunya juga sudah merasakan mungkin perubahannya seperti itu, dan juga dia lebih ke kesehatan juga. Jadi jangan hanya karena iming-iming mohon maaf membesarkan seperti itu, tapi memang Mr. Big ini dia lebih ke kesehatan juga gitu ya. Jadi jangan salah, Mr. Big ini banyak sekali fungsinya. Jadi gak cuman itu tadi yang membesarkan, kemudian meningkatkan durasi dan sebagainya, tapi dia cocok banget untuk kesehatan di area vital pria gitu ya. Jadi jangan salah, para pria juga harus banget menjaga kesehatan organ vitalnya, karena kalau misalkan di para wanita itu ada keputihan, tapi di pria pun juga bisa nih ada jamur gitu, karena lembab mungkin ya, mohon maaf mungkin kayak dalamannya itu mungkin kurang bersih dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang perlu banget diperhatikan juga. Jadi nggak cuma cewek aja yang perlu perhatikan organ vital, tapi para pria juga nih ya, wajib banget. Jadi gitu. yang merawat itu tidak hanya wanita, tapi juga pria itu penting banget, juga gitu. Jadi bisa menggunakan Mr. Big ini gitu ya. Oke, nah kemudian untuk Mr. Big ini dia juga ingredientsnya atau kandungannya itu yang pertama ada Epimedium sagittatum yang berfungsi untuk mencegah gangguan ereksi gitu. Jadi untuk para pria dewasa mungkin ini sangat membutuhkan Mr. Big karena ada kandungan dari Epimedium sagittatumnya gitu ya. Kemudian setelah itu, selain Epimedium sagittatum juga itu ada ekstrak ginseng, di mana ekstrak ginseng ini kita sudah tahu juga bahwa ginseng ini sangat dipercaya oleh banyak orang Cina gitu ya. Dari dulu tuh ginseng ini terpercaya kalau dia sebagai pengobatan yang sangat baik sekali, baik itu untuk tubuh, kemudian juga aliran darah dan sebagainya, karena ginseng ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita gitu, dan bisa untuk kesehatan gitu ya. Jadi untuk kesehatan gitu ya. Dan di sini fungsi ginsengnya ini dia meningkatkan seluruh aspek dan fungsi seksual pada pria gitu ya. Jadi dia akan meningkatkan kualitas dari pria sendiri gitu. Nah, kemudian ada L-arginin, di mana L-arginin ini dia membantu meningkatkan aliran darah pada organ vital, sehingga nantinya tentunya akan membuat organ vital itu jadi lebih baik aliran darahnya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian juga ada mangosteen juga, di mana ini sebagai antioksidan dan juga antibakterial ya. Jadi itu tadi seperti yang kita jelaskan juga ya Mbak Mel, kalau laki-laki juga butuh banget perawatan untuk di organ vitalnya gitu. Karena nggak cuma cewek aja yang bisa kena jamur gitu ya, tapi cowok juga bisa. Apalagi kalau yang mungkin kurang menjaga kebersihannya seperti itu. Jadi perlu banget menggunakan Mr. Big.
gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah peppermint, di mana peppermint ini nantinya akan memberikan sensasi dingin gitu ya. Jadi apa namanya, selain ada sensasi dingin, tentunya peppermint ini dia sebagai antibakterial alami gitu ya. Jadi nantinya dia membantu untuk mengurangi bakteri-bakteri yang ada di organ vital pria gitu. Jadi jangan khawatir nanti bakalan ada bakteri-bakteri gitu ya. Dengan menggunakan Mr. Big ini akan terhindar dari bakteri tersebut gitu. Oke, nah kemudian itu tadi ya manfaat dari Mr. Big, yaitu meningkatkan durasi seksual, kemudian juga memperbaiki aliran organ vital, meningkatkan kekuatan pria, seperti itu ya. Dan kemudian ini ada video untuk penggunaannya, mungkin kita bisa putar dahulu. Ini bisa dilihat ya cara penggunaannya. Ini ada yang bilang suami pakai Mr. Big mantep banget bun, wah keren ya. Kak Yulia nih. Dari Mas Bian, iya Kak, soalnya ada yang bilang bisa permanen, ada yang bilang enggak, makanya saya bingung. Nah, sebenarnya kalau misalkan tiap orang tuh sebenarnya beda-beda ya Mbak Amel ya. Benar banget, jadi experience tiap orang tuh beda-beda. Mungkin ada yang merasa dia tuh permanen gitu hasilnya, tapi mungkin ada juga yang dia ngerasa nggak permanen, mungkin karena juga faktor dari dalam juga ya, jadi kayak hormonal gitu, hormonal, kemudian juga usia seperti itu juga sangat berpengaruh sekali gitu, sehingga memang untuk experience orang tuh tiap orang beda-beda gitu, sehingga memang kakak-kakak perlu coba sendiri ya biar tahu gitu. Dan juga bisa dipengaruhi dengan gaya hidup juga, benar gitu. benar. Jadi gaya hidup itu seperti apa namanya, pola makan gitu ya, olahraga, istirahat yang cukup. iya benar banget. Terus juga apa namanya, mungkin kurang minum serat, mineral, stres juga tuh sangat berpengaruh juga, sehingga memang wajib banget kakak-kakak sekalian itu mencoba sendiri-sendiri gitu, biar tahu experience-nya gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalkan udah nyoba, baru deh langsung saling sharing ke rekan-rekannya gitu, biar tahu. Oke, nah untuk penggunaannya sendiri itu juga bisa digunakan di pagi dan juga misalkan sore hari setelah mandi gitu ya. Bener Jadi banget. 2 kali Dua kali sehari. Tuh. Oke, nah ini adalah beberapa testimoni yang sudah menggunakan Mr. Big ya. Jadi memang sebenarnya testimoninya ini udah banyak banget, tapi kalau misalkan kita tampilin di slide kayaknya nggak cukup gitu ya, karena memang penggunanya udah banyak banget nih Mbak Amel. Gitu, ada yang ngerasa perubahannya apa nih? Udah rutin, terus juga kemudian apa namanya, perubahannya itu semakin garang kayak gitu-gitu mungkin ya. Terus juga ada juga yang bilang, mohon maaf ini ada yang bilang Mr. Big itu memang jos banget gitu penggunaannya, serta juga di konsumen juga ada yang merasakan durasinya tuh semakin meningkat gitu ya, mungkin durasi seksualnya tuh semakin meningkat gitu. Nah ini ada yang bertanya juga, ini kita sambil tanya jawab juga ya kalau ada pertanyaan gitu. Dari Kak Hurunisa, berarti Mr. Big tidak hanya dipakai saat mau berhubungan aja ya Kak? Iya bener banget, jadi Mr. Big itu bisa digunakan 14 tahun ke atas juga ya, jadi nggak cuman orang apa namanya dewasa aja gitu yang mohon maaf mungkin mau berhubungan seksual seperti itu, tidak juga, tapi misalkan apa namanya yang tidak berhubungan pun juga gak apa-apa menggunakan Mr. Big, karena manfaatnya itu dia memang lebih ke kesehatan area organ vital gitu ya. Jadi bisa membantu untuk merawat kesehatannya gitu. Bener, jadi kalau misalkan apa namanya diibaratkan, kalau misalkan di wanita itu kita punya kesehatan yaitu Cosvi gitu ya, kita menggunakan Cosvi sebagai menjaga kesehatan Miss V. Nah di pria itu kita juga punya Mr. Big untuk menjaga kesehatan organ vital serta juga tentunya
Kalau untuk yang sudah menikah dan aktif secara seksual itu bisa banget untuk meningkatkan durasi gitu ya, seperti klaimnya. Oke, nah kita beralih ke produk selanjutnya nih, Mbak. Ini Oke nih. nah Untuk produk selanjutnya ini memasuki body care yang digunakan untuk wanita nih Mbak Dian. benar, di sini ada isu misfi, gatal dan berbau tak sedap. Iya, Jangan jangan abaikan. diabaikan. Bener banget. Jadi jangan sampai kakak-kakak sekalian itu mengabaikan kalau misalkan udah ngerasa misfinya itu gatal, Iya. kemudian juga ada bau yang tak sedap gitu ya. Keputihan gitu yang ya. berlebihan. Sebenarnya kalau putihan yang normal aja juga nggak apa-apa sih Mbak Mel. Iya. Tapi kalau yang udah berlebihan banget itu suatu tanda-tanda juga sih Iya, perlu sebenarnya. waspada Perlu gitu ya, waspada. Mbak Dia. Jangan sampai itu ciri-ciri kanker serviks Iya, nanti gitu. bisa berkembang menjadi Iya, HPV gitu. iya benar banget. Jadi jangan sampai gitu ya. Maksudnya kita lebih baik mencegah gitu. Jadi mencegahnya itu tentunya yang pertama menjaga kebersihan misfi gitu ya, rajin mengganti dalaman. Kemudian juga kalau untuk para wanita setelah BAK itu harus harus dilap gitu ya untuk menjaga kelembapan di area misfi. Nah, di produk untuk misfi kita tentunya udah punya Cosvi nih, gitu. di mana boleh dijelaskan Mbak Mel? Oke, nah untuk Cosvi sendiri itu untuk manfaat dan juga kandungannya itu ada lactic acid yang berfungsi untuk menjaga pH dari misfi itu agar tetap seimbang gitu ya. Jadi untuk pH-nya itu tuh emang harus seimbang. Nah, bisa dibantu dengan penggunaan Cosvi ini gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada kandungan manjakani sebagai antiseptik yang alami gitu, karena untuk antiseptik ini untuk antibakteri jahat gitu. Nah, untuk di misfi itu kan ada bakteri baik dan juga bakteri jahat nih Mbak Dian. Nah, untuk manjakani ini berfungsi agar bakteri jahat itu tidak berkembang gitu ya. Jadi bakteri baik tetap berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Benar banget. Jadi Cosvi ini itu tadi ya yang disebutkan Mbak Amel, ada lactic acidnya, kemudian ada manjakani, ada babosu oil, terus ada aloe vera dan juga ada ekstrak bunga sakura yang dapat mencerahkan gitu ya. Jadi kemarin-kemarin tuh ada yang tanya juga gitu ya. Kalau misalkan Cosvi ini tuh bisa nggak sih untuk mencerahkan gitu? Bisa, karena ada kandungan bunga sakura. Ada kandungan bunga sakuranya gitu. Jadi mungkin yang mengalami agak kegelapan gitu ya di area misfinya, karena mungkin memang itu biasanya wajar sih Mbak Amel, karena kayak misalkan kita para wanita kan habis haid gitu ya, kemudian mungkin ada beberapa yang ketinggalan nih gitu. Nah itu biasanya memang menimbulkan agak gelap gitu, sehingga cara mencegahnya atau cara mengobatinya gitu ya itu bisa menggunakan Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence. Tapi tentunya harus rajin dan rutin nih Mbak Amel gitu. Jangan cuma sekali doang menggunakannya kemudian langsung pengen cerah gitu, nggak bisa juga ya. Jadi penggunaannya tuh juga harus rajin dan rutin. Oke, nah gitu. untuk kandungan babazu oilnya itu kan juga untuk mencegah berkembangnya jamur nih Mbak Dian. Nah, jamur itu bisa jadi salah satu penyebab gatal-gatal juga nih. Nah, di sini yang punya keluhan untuk gatal-gatal di area misfi ini bisa banget pakai Cosvi. Iya gitu. Masih minta tolong yang komentarnya aja yang dia. Iya, oke. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah video untuk dari cara penggunaannya gitu ya. Ini nggak bisa diputar ya, tadi bisa. Oke, nah ini bisa dilihat untuk cara video penggunaannya ya. Jadi kakak-kakak bisa lihat. Jadi tadi ada yang nanya dari Kak siapa nih tadi? Pokoknya tadi ada yang nanya di bagian atas gitu ya. Cara penggunaan Cosvi ini. Nah, ini kita tunggu sebentar ya, soalnya agak loading juga videonya. Bisa ditunggu. Jadi memang untuk Cosvi ini ya, saya juga sambil menjelaskan juga secara manual bahwa Cosvi ini dia itu white ya, tunggu sebentar. Nah, ini udah bisa keputar deh videonya.
Jadi pastikan Miss V itu bersih terlebih dahulu ya. Setelah itu tuang 3 sampai 4 tetes. Ya. 4 pump ya. Di pump seperti ini diginiin tuh ya. Tuh di pump 3 sampai 4 tetes gitu. Dan barulah setelah itu dibiarkan gitu. Tapi sebelumnya tentu Miss V-nya harus dibilas dulu tadi ya. Jadi memang harus dibilas dulu baru menggunakan Cosvi ini. Ya, dan setelah menggunakan Cosvi itu tidak perlu dibilas dengan air gitu ya, nggak karena dia akan perlu. menyerap dan tidak akan meninggalkan rasa lengket. Bener banget. Jadi berbeda dengan produk-produk lain ya. Biasanya produk lain itu kan harus dibilas lagi tuh Mbak dibilas Dian. lagi. Tapi kalau kita nih punya La Coco Cosvi nih dia nggak perlu dibilas. Jadi sangat praktis, kemudian juga tentunya sangat bermanfaat gitu. Ada harga, ada rupa, Iya. ada ingredientsnya juga udah bagus-bagus banget. Udah mantep banget Udah nih. mantep banget, gak abal-abal gitu ya. Jadi memang untuk para wanita mulai dari 14 tahun ke atas ya, itu bisa banget menggunakan Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini sebagai perawatan Miss V 2 kali sehari loh. Iya, 2 kali gitu. sehari. Jadi Mungkin pagi dan malam hari setelah mandi gitu jadi ya. wajib banget menggunakan Cosvi ini gitu ya. Jadi kalau misalkan para ibu-ibu yang punya anak-anak remaja nggak apa-apa Nggak banget apa-apa banget. gitu ya, diajarin sejak dini gitu untuk merawat tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan memperlihatkan juga testimoni dari rekan-rekan kita gitu ya. Yang pertama ada dari Kak Nur Hayati. Mm-mm. Nah, untuk kandungan dari Cosvi ini ada babasu oil yang mampu mencegah jamur. Jadi tidak gatal dan bau tidak sedap itu jadi hilang gitu ya. Mm-mm. Miss V jadi sehat dan juga wangi gitu Bener katanya. banget. Jadi ini adalah testimoni dari Kak Nur Hayati. Sebenarnya testimoninya tuh udah banyak Banyak banget. banget. Tapi kita kalau tampilin semua juga gak bakal cukup juga ya. Dan itu tadi experience dari Kak Nur Hayati. Mungkin kakak-kakak yang belum pernah coba bisa langsung Iya, ya supaya coba. bisa merasakan sendiri. Biar bisa merasakan gitu. sendiri dan bisa sharing juga nih seperti Kak Nur Hayati gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dari Kak Ainun. Dari Kak Ainun bilang Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini sangat nyaman sekali, kemudian juga mudah meresap dan juga wangi ya. Ini tadi aku tuang juga ke tangan aku, dan ini memang dia wanginya bunga sakura gitu. Jadi memang wanginya ini sangat enak banget tapi natural gitu. Jadi wanginya ini bukan karena perfume ya, bukan fragrance gitu, Dan tapi juga tidak menyengat gitu. tidak menyengat, tapi memang dia dari ekstrak alami yaitu bunga sakura gitu. Jadi tidak perlu ragu gitu ya untuk menggunakan Cosvi ini. Nah, kemudian juga dari Kak Ainun ini juga merasakan keset juga lebih cerah dan jauh dari keputihan gitu ya. Jadi untuk kakak-kakak sekalian gak usah ragu, langsung coba gunakan Cosvi ini deh, coba deh gitu, dan bisa tahu experience-nya gitu ya. Jadi nanti kalau approach ke konsumen nih bisa cerita real bisa testimoninya. cerita real testimoni, gak asal-asal tapi emang udah real testimoni dari kakak sendiri gitu, karena Iya, nanti benar-benar. konsumen itu lebih percaya percaya gitu ya, lebih percaya nantinya kalau misalkan dari yang punya tuh udah coba dulu gitu ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan nih Mbak Dian Coba dari kita Kak jawab-jawab ya. Lulu Latifah gitu. Kak, untuk Cosvi itu aman digunakan untuk ibu hamil atau tidak gitu ya. Nah, untuk Cosvi sendiri itu tidak disarankan untuk digunakan ibu hamil. Kalau misalkan ingin menggunakan, itu bisa melakukan konsultasi dengan dokter masing-masing ya, karena kita kan tidak tahu untuk kondisi dari ibu hamil itu seperti apa gitu ya. Tapi untuk lebih amannya itu bisa konsultasi dengan dokter. Tapi misalkan untuk ibu menyusui itu tetap bisa digunakan gitu. Bener banget gitu ya. Jadi untuk kakak-kakak yang sedang hamil itu sebaiknya menghindari dulu perawatan area Miss V, Iya, karena benar. memang beberapa kondisi itu memang tidak memungkinkan untuk menggunakan perawatan area Miss V apapun itu, baik itu yang sabun-sabunan ataupun mungkin seperti Cosvi gitu. Iya. Sebaiknya tuh hindari dulu karena memang
kalau ibu hamil itu cukup rentan gitu ya. Tapi kalau misalkan tetap pengen pakai itu silahkan konsultasi ke dokter kandungannya masing-masing. Apakah dibolehkan? Kalau misalkan memang dibolehkan, monggo silahkan digunakan gitu ya. Kalau misalkan sudah konsultasi, ingat ya. Jadi kalau untuk Cosvi yang sedang ibu hamil, konsultasi dulu ke dokter kandungan gitu. Nah ini ada, kita sambil jawab-jawab juga ya. Boleh. Nah, kemudian dari Kak Eka Handayani di Facebook nih, halo Kak Eka Handayani, yang nggak keputihan apakah harus pakai Cosvi nih? Nah, sebenarnya kalau yang nggak keputihan juga wajib banget ya menggunakan Cosvi. Kenapa? Karena itu pencegahan. Iya, pencegahan. Gitu. Jadi jangan sampai kejadian dulu nih baru menggunakan, malah nanti Benar. kalau misalkan tidak ada pencegahan itu malah kurang afdol gitu kan, sebaiknya memang mencegah daripada mengobati daripada ya mengobati. gitu. Dan lagi pula kan tidak hanya masalah keputihan aja gitu ya, nggak biasanya masalah menjadi keputihan aja. masalah dari wanita gitu ya, bisa pH-nya kurang seimbang, gatal Bener atau banget, berbau gitu ya. berbau gitu ya. Jadi tetap perlu untuk merawat Misfi Misfi gitu. Karena memang Cosvi ini tidak hanya untuk keputihan, tapi memang dia mencegah bakteri juga. Iya. Jadi di Misfi itu ya, sekedar informasi juga, di Misfi itu ada bakteri baik dan bakteri jahat gitu, dimana kalau di Cosvi ini dia akan menjaga pH tersebut. Jadi bakteri jahatnya dibuang, bakteri baiknya tuh ditetepin Iya, ditetep. gitu. Jadi Supaya tetap dia dijaga. Iya, supaya dia juga berkembang bakteri baiknya itu gitu. Gitu. Jadi itulah tadi ada yang namanya pH gitu. Di Misfi itu dengan menggunakan Cosvi, pH di Misfi itu akan tetap seimbang. Gitu ya. Jadi itu tadi ya Kak Eka Handayani. Terus dari Kak Win selalu ceria nih. Wah, Kak Win selalu ceria banget nih kayaknya ya. Selalu ceria banget menonton kita gitu ya. Makasih Kak Win, selalu ceria. Penggunaan Cosvi kalau dibarengin pakai produk lain boleh nggak ya? Sebenarnya kalau saran dari kita itu sebaiknya fokus dulu ya. Fokus. Satu produk gitu, biar nantinya dari Kak Wins ini tahu experience-nya atau testimoni sendiri dari Kak Wins ini, biar Iya. merasakan gitu Jadi perubahannya. perubahannya bisa lebih terasa, lebih Biar tahu gitu. Lebih tahu gitu. Jadi nanti biar tahu trackingnya lah ibarat kata gitu. Jadi kayak misalkan, oh sebelum pakai aku mungkin keputihan deh gitu. Tapi setelah pakai Cosvi, wah ternyata udah nggak keputihan nih. Jadi tahu trackingnya gitu. Jadi sebaiknya nggak usah dicampur-campur Iya, gitu ya. cukup Karena satu produk dulu gitu. satu produk dulu, yaitu Cosvi dulu. Karena memang Cosvi ini seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa kandungannya pun udah bagus-bagus banget gitu ya. Ada babasu oil, kemudian manjakani lactic juga, acid. ada lactic acid gitu. Terus ada juga ekstrak sakuranya nih. Di mana nih kita mau dapat ekstrak sakura gitu ya? Kalau di produk-produk lain kayaknya belum ada deh, Belum ada sih gitu. Jadi memang hanya di Cosvi ini saja kakak bisa mendapatkan keseluruhan ingredients terbaik itu di Cosvi gitu ya. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari Kak Liles Nadia di Zoom ya. Nah, Kak, kalau Misfi kering efektif nggak pakai Cosvi gitu ya? Oke. Nah, untuk penggunaan Cosvi sendiri itu kan untuk merawat Misfi gitu ya. Jadi tetap bisa nih, tetap bisa banget, gitu efektif ya. banget. Dan ada kandungan aloe veranya nih, Mbak. Bener. Bisa untuk melembabkan juga gitu ya. Jadi jangan salah. Jadi untuk kakak-kakak sekalian yang mungkin mohon maaf punya kondisi Misfi yang ada keputihannya berlebih, kemudian juga mungkin merasa kering, terus juga bau tak sedap, gatal-gatal, gitu bisa. silakan menggunakan Cosvi gitu ya, 2 kali sehari ya tentunya. Nah, kemudian dari Kak Erna Sidoarjo nih, Cosvi apakah fungsinya seperti sabun kewanitaan atau krim gitu. Nah, kalau untuk Cosvi sendiri ini ya, mungkin saya akan perlihatkan kembali ya teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri, dia mungkin kakak-kakak sekalian itu juga sudah pernah melihat juga. Ini mungkin boleh di zoom ya, tekstur dari tangannya aja mas, tolong. Oke. Nah, jadi ini bisa dilihat ya bahwa teksturnya ini dia lebih ke essence gitu.
Jadi lebih ke essence seperti ini. Jadi kakak-kakak bisa lihat ya teksturnya. Dan oke, udah out. Oke, dan tentunya dia bisa nantinya untuk sebagai perawatan setiap hari, daily gitu. Jadi lebih ke watery gitu ya. Watery gitu ya. Jadi bukan sabun. Ini bukan sabun, sehingga memang seperti yang tadi kita lihat videonya tidak perlu dibilas. Dia bentuknya essence yang sangat-sangat ringan dan dia langsung menyerap ke Iya. kulit dengan sempurna. Jadi mudah gitu. menyerap, tidak meninggalkan rasa lengket gitu ya. Bener banget, tidak perlu khawatir ada rasa-rasa lengket itu enggak sama sekali gitu. Nah, ini kita bahas lagi dari Kak Maria. Kak mau tanya, kalau untuk pasien kanker serviks apakah bisa menggunakan Cosvi? Nah, oke, mungkin untuk yang sudah pasien kanker serviks itu kan mungkin cukup kompleks ya, karena memang sudah ada penyakitnya seperti itu gitu. Jadi mungkin sambil dikonsultasikan juga ke dokter yang menangani kanker serviks. Tapi kalau misalkan untuk perawatan seperti itu, mencegah, kemudian ini bukan untuk mengobati ya, tapi lebih ke mencegah. Jadi kalau untuk pasien kanker serviks kemudian ingin menggunakan Cosvi sebagai perawatan saja, itu juga boleh banget gitu ya. Gitu. Tapi tentu harus konsultasi gitu. sama dokter juga, karena untuk yang sudah mengalami itu kan lebih kompleks Ya, lagi masalahnya. biasanya ada kondisi-kondisi tertentu Iya, gitu ya, ada Mbak Dian. kondisi-kondisi tertentu yang harus ditangani oleh dokter gitu ya. Oke. Ini dari Kak Nova Marianti. Kalau dipakai tiap hari nggak bikin kering Kak? Ada beberapa yang sensitif kulitnya kalau pakai cairan-cairan yang untuk Miss V gitu. Oke, nah kalau misalkan Cosvi ini dia juga sangat aman sekali untuk yang kulitnya mungkin sensitif gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Jadi dia tidak akan mengeringkan malah, karena dia ada kandungan aloe veranya tadi. Iya, benar. Gitu. Jadi selain melembabkan, jadi selain untuk menjaga kestabilisasian dari pH Miss V, dia juga untuk melembabkan menjaga kelembapan juga gitu ya. Jadi karena ada aloe veranya itu tadi gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Gitu. Oke. Ini mungkin dari Kak Sri Wahyuni ya. Kak, biasanya di area Miss V kalau yang gemuk itu kan hitam-hitam. Boleh nggak dikasih Cosvi misalnya di pangkal paha? Sebenarnya bisa digunakan juga. Jadi di area luar Miss V gitu ya. Kalau misalkan warnanya menggelap gitu, karena ada kandungan dari ekstrak bunga sakuranya gitu. Jadi kalau yang mungkin ada kondisi kayak gelap-gelap gitu, gak apa-apa banget. Nah, kalau misalkan Aduh, ada pertanyaan yang lucu banget. Mohon maaf, kita ada Nah, mungkin kita tanyanya yang seputar untuk kesehatan aja ya kakak semua. Oke, maaf ini soalnya ada pertanyaan yang lucu banget, jadi ini ya lucu gitu, jadi agak ketawa, mohon maaf. Makasih banget udah menghibur, pertanyaannya lucu banget gitu ya. Yang agak sedikit kaget juga Iya, nih Mbak Dian. Ternyata tuh banyak banget yang memang pengen belajar lebih banyak mengenai body care gitu ya. Jadi emang ini banyak banget untuk antusiasnya juga. Oke, dari Kak Lilis Radia, jadi nggak ngantuk, bener banget, jadi nggak ngantuk. Ini biasanya jam-jam ngantuk ya, jam Jadi habis 11. makan kan, Habis terus makan biasanya ngantuk, ini jadi nggak ngantuk iya, lagi. jadi nggak ngantuk, bener bener jadi nggak ngantuk banget deh. Makasih ya kakak udah menghibur gitu ya, lucu banget. Oke, mungkin kita lanjut langsung Iya, kita aja lanjut Mbak Dian langsung ke ya. pertanyaan Kak Risna Royani nih. Nah, untuk BuzzFeed itu bisa dicampur dengan ditetesin NSTM atau tidak. Nah, mungkin
sebaiknya itu digunakan terpisah gitu ya. Terpisah, benar, Untuk benar. BuzzFeed ya digunakan di area dada. Nah, untuk NSTM bisa digunakan untuk diminum gitu. Jadi memang untuk penggunaannya itu supaya lebih fokus, kan bisa dari luar dan juga dari dalam gitu ya untuk perawatannya gitu. Jadi lebih baik digunakan salah satu untuk diminum dan juga digunakan di bagian luar supaya lebih fokus gitu. Oke. Untuk Oke. Ya Allah, lucu banget ya kakak-kakak di sini, sangat menghibur sekali gitu ya, lucu banget. Apa sih pertanyaannya, jadi penasaran sampai geli gitu. Lucu banget pertanyaannya gitu ya. Pokoknya mungkin tadi pertanyaan mungkin kita tidak jawab gitu ya, Iya. tapi mungkin nanti Kak siapa namanya? Kak Erin ya. Kak Erin boleh deh nanti di ini ya, tulis ya apa namanya, nama, alamat, nomor telepon, berarti Iya. kita tambahin satu giveaway satu Mr. Beast. Mr. Big lagi. Iya. Berarti total tadi ada 6 ya? Ya, ada 6. Oke. Nanti langsung aja chat ya untuk di Langsung chat di ya. CMCK Di gitu. CMCK official gitu ya. Kak Erin ya tadi dapet ya. Makasih banget loh udah buat kita nggak ngantuk. Iya, bagus banget pertanyaannya Kak Erin gitu ya. Reality banget Iya, ya kayaknya. Reality banget gitu Kak. Kak siapa tadi namanya? KR. Kak Erna ya? Kak Erin. Erin. Kak Erin ya. Kak Erin ya, untuk Kak Erin ya bisa nanti tulis nama, alamat, nomor HP. Nomor HP gitu ya. Jadi bisa langsung dapat satu Mr. Big Iya. gitu, biar nyoba deh sama suaminya gitu ya. Oke. Oke. Ini yuk yang tanya lagi yuk. Bisa ditulis ya di apa namanya, di kolom chat, di kolom komentar. Ini banyak banget sebenarnya pertanyaan, tapi Iya. boleh minta tolong di scrollin Mas. Di scrollin ke Pertanyaan-pertanyaan atas karena gitu ya. banyak banget nih di Facebook gitu juga. Dari apa namanya? Banyak banget tadi tuh pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Apalagi nih pertanyaannya? Yuk, Kak mau tanya. Ini stop. Oke, dari Kak Narti Sobo. Kak mau tanya, untuk BuzzFeed yang sudah expired 2 bulan apa masih boleh dipakai nih Mbak Amel? Oke, nah untuk produk yang sudah memasuki masa expired atau kadaluarsa itu sebaiknya tidak digunakan lagi nih. Nah, meskipun ya misalkan udah kadaluarsa terus kakak itu mencoba untuk dikeluarkan gitu ya isinya, terus dicium, ini teksturnya nggak berubah Kak, atau misalkan wanginya juga tetap sama gitu ya, tapi sebaiknya tetap tidak digunakan Tidak karena digunakan. formulanya di dalamnya itu Takutnya- bisa sudah berubah gitu. Bener banget. Ya, jadi kita tidak bisa menjamin untuk mutu gitu. Iya, sebaiknya pokoknya produk-produk yang sudah expired tuh jangan digunakan ya Benar. Mbak Amelia, walaupun mungkin belum ada perubahan Mm-mm. secara tekstur, bau, Betul, dan bau, sebagainya warna, kayak gitu ya. gitu. Sebaiknya kita mencegah deh gitu, dan beli yang baru nih, Iya. stok yang baru aja dong, biar apa namanya, BuzzFeed-nya tuh juga masih fresh gitu ya. Pilih yang expirednya masih jauh gitu. Oke, mungkin di scroll lagi Mas untuk pertanyaannya ya. Ya, stop. Nah, dari Kak Alfi Hasana, Kak kalau misalkan pakai Cosby apakah bisa langsung untuk berhubungan? Apakah aman tidak dibilas? Oke, dari Kak Alfi Hasana. Nah, untuk Cosby sendiri itu memang tidak perlu dibilas dan aman ya. Kalau misalkan yang sudah bersuami istri itu juga nggak apa-apa banget kalau misalkan mau langsung berhubungan gitu. Nah, kemudian mungkin yang bawah-bawah di atas-atas lagi kayaknya tadi banyak banget deh. Oke, ini kita cari-cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan kita akan jawab. Apa nih? Stop. Nah, ini bagus banget nih. Kak Gita Mulyani, kalau haid boleh nggak pakai Cosby? Gitu. Nah, ini banyak banget dan ini pertanyaan bagus banget loh. Karena memang mungkin masih bingung juga ya kalau Cosby boleh nggak sih kalau untuk yang sedang haid gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan sedang haid itu sebaiknya hentikan dahulu gitu ya. Karena seperti yang kita tahu Cosby ini tidak dibilas gitu penggunaannya, dan kalau misalkan sedang haid itu kan memang
perlu sering-sering dibilas ya misfinya, dan harus dalam keadaan yang kering gitu. Jadi ketika haid sebaiknya di stop dulu ya gitu, Dan biar juga kan kalau misalkan penggunaannya itu saat sedang tidak haid itu kan nanti lebih maksimal gitu ya Mbak Dian. bener banget. Jadi kalau sedang haid di stop dulu gitu ya. Oke, kemudian kita beralih lagi ke apa namanya ini? Zoom ya. Dari Kak Lilis Nadia. Kak, kalau penggunaan BuzzFeed biar maksimal gimana ya caranya, bisa misalnya mau ngencengin payudara gitu. Oke, nah untuk pemakaian maksimal tentunya tips yang pertama harus pakai rajin dan rutin. Gitu. Jadi jangan kemudian baru sehari atau 2 hari pakai kemudian loh kok nggak kenceng gitu. Terus males-malesan Terus lagi. males-malesan lagi pakainya gitu kan, jadinya nggak ada hasilnya juga gitu. Jadi yang pertama tipsnya yaitu gunakanlah rajin dan rutin gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kakak-kakak sekalian itu juga wajib banget perhatikan pola hidup. Iya. Ya. Jadi perhatikan pola makan, itu juga sangat berpengaruh banget ya. Banget. Terus olahraga. Olahraga juga. Jadi ada beberapa olahraga tuh yang malah bisa meningkatkan payudara gitu. Benar. Jadi kayak bisa lebih memberikan volume gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa cari juga Cek di YouTube. Ya. Itu banyak banget tutorial olahraga untuk lebih mengencangkan payudara. Jadi sambil menggunakan BuzzFeed juga kita harus olahraga juga gitu, karena itu sangat berpengaruh juga gitu. Jadi itu adalah tips kedua. Tips ketiga tentunya harus sabar ya gitu, dan penggunaannya juga harus continue gitu. Jadi untuk hasilnya sendiri itu berproses gitu ya. Dan tentunya sesuai penggunaannya sesuai dengan video yang tadi kita mungkin belum kita putar ya. Tadi belum sampai BuzzFeed ya. Oke, nanti setelah ini kita akan putar juga video penggunaannya biar nantinya lebih paham juga gitu. Nanti setelah ini kita bahas Cosby dulu nih. Nanti kita bahas BuzzFeed juga lebih banyak gitu ya. Oke. Nanti untuk BuzzFeed mungkin pertanyaan BuzzFeed mungkin kita skip dulu ya. Jadi ini pertanyaan Cosby dulu. Nanti setelah kita menjelaskan BuzzFeed, baru deh kita menjelaskan yang BuzzFeed gitu. Kita tanya-tanya yang BuzzFeed. Oke, mungkin minta tolong Mas dicari lagi di Facebook pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kakak, perbedaannya Cosby sama produk lain gimana ya gitu. Nah sebenarnya dari Cosby sendiri itu tadi ya, teksturnya yang pertama dia teksturnya essence yang ringan gitu. Pertama lebih ke watery gitu ya. Watery, gak bakal lengket juga gitu, langsung menyerap juga. Kemudian juga dari ingredientsnya tuh juga udah tentunya bagus banget gitu ya. Sekali lagi udah berbeda juga gitu. Tentunya juga sudah BPOM aman dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kakak bisa coba dulu biar tahu experience perbedaannya dengan produk lain gitu ya. Jadi bisa membandingkan juga nih Mbak Dian. Gimana sih rasanya kalau coba Cosby gitu ya. Gitu, bener banget ya. Nah, terus dari Kak Nuri, Kak kalau pakai KB spiral IUD apakah boleh pakai Cosby? Nah, oke. Mungkin kalau untuk yang mohon maaf saya belum menikah. Jadi kami ini belum menikah ya, terus terang aja. Jadi kalau untuk penggunaan KB mungkin kemudian mau menggunakan Cosby mungkin bisa ini ya, konsultasi dulu ya di ininya masing-masing, dokter kandungannya masing-masing gitu. Jadi bisa ditanyakan apakah boleh menggunakan perawatan MISFI ataukah tidak, seperti itu. Karena memang di kondisi seperti ini dokter sih yang lebih tahu ya kalau karena untuk ada pakai KB. Iya, ada kondisi-kondisi tertentu gitu, sehingga kita serahkan ke konsumen masing-masing untuk berkonsultasi dengan dokternya gitu. Oke, dari Kak Nova Marianti, Cosby dan produk lain bagusnya dipakai yang mana ya Kak? Karena masih pakai produk lain. Nah, kalau misalkan dari Kak Nova ingin
menggunakan Cosvi itu bisa dicoba dulu ya. Jadi kakak bisa tahu gitu. Misalkan udah punya 2 produk A dan Cosvi gitu. Nah, kemudian pengen tahu nih perbedaan dari Cosvi itu sendiri bagaimana gitu. Bisa dirutinin dulu pakai Cosvinya biar tahu gitu keunggulan dari Cosvi gitu, biar merasakan karena experience orang tuh tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Dan Jadi juga rasanya kan juga beda-beda gitu ya. jadi sebaiknya fokus deh ke Cosvi dulu gitu. Oke, mungkin minta tolong di scroll lagi pertanyaannya yang bawah-bawah. Ini ada new comment. Oke. Mungkin dari Kak AC Ca AC itu ya, AC Ca. Nah, kalau udah pakai Cosvi apa langsung pakai celana atau ada jedanya dulu ya? Nah, mungkin setelah menggunakan Cosvi itu kan bisa ditunggu hingga meresap ya. Nanti kan kalau sudah meresap kan dia kering gitu ya, maksudnya udah tidak ada watery lagi, nggak menempel juga iya, gitu. jadi nggak bakal menempel di celana dalamnya. Nah, setelah itu bisa langsung pakai celana dalam, jadi nggak usah dibilas karena atau tadi dilap gitu, nggak usah ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lain lagi nggak nih sebelum kita lanjut dengan materi selanjutnya gitu. Nah, tadi Kak Sartini pertanyaannya hampir sama ya dengan kakak yang sebelumnya. Jadi setelah pakai Cosvi boleh langsung, yang sudah menikah silahkan berhubungan gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya karena ini tadi udah banyak banget sih pertanyaan tentang BuzzFeed. Mungkin udah pada penasaran, kita lanjut aja. Oke, nah ini adalah payudara kendor usai menyusui gitu. Nah, ini mungkin kakak-kakak sekalian yang mohon maaf sudah pernah menyusui gitu ya. Tentunya mungkin mengalami hal ini nih Mbak Amel. Tentu beberapa wanita yang mungkin sudah menyusui, kemudian pastinya tentunya lelah ya untuk para wanita udah lelah, capek gitu ya habis menyusui, tapi itu memang udah kodratnya kita ya sebagai wanita gitu, dan itu sangat mulia sekali loh kita sebagai wanita bisa menyusui anak kayak gitu-gitu. Dan masalahnya itu setelah menyusui itu payudaranya kendur. Nah, sebenarnya itu normal nggak ya? Normal banget karena memang itu bakal dilalui para wanita yang kalau misalkan dia menyusui gitu, dan itu nggak apa-apa banget. Nah, sebenarnya kalau untuk hal tersebut juga kita punya solusinya. Nah, apa nih? Solusinya ini apa nih? Gitu. Tentunya kakak-kakak udah pernah pakai juga kali ya. Ini tunggu sebentar, saya akan lihatkan juga. Ini mungkin Mbak Amel boleh dipegang yang versi Barbie-nya. Ini saya pegang versi originalnya gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah di zoom, mas, gini aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ini BuzzFeed ini mungkin kakak-kakak juga udah pernah pakai gitu ya. Yang untuk originalnya ini warnanya putih dan kemasannya juga sama-sama kaca ya. Sama-sama kaca, cuman beda warna aja. Beda warna aja, dan tentunya kalau yang ini design. dia ikonik banget ya Barbie. Iya. Gitu. Lucu banget nih warnanya. Tapi kalau manfaat kegunaannya itu sama aja. Dan gitu. harganya juga sama. Jadi tergantung nih kakak pengen beli dua-duanya juga boleh banget ya, karena memang dua ini berbeda kemasannya gitu. Jadi yang satu ikonik banget, lucu banget, dan yang satu memang ini kemasan originalnya kita gitu. Oke, nah untuk BuzzFeed sendiri nih Mbak Amel, kandungannya apa aja nih Mbak Amel? Oke, nah untuk BuzzFeed sendiri itu kandungannya ada mango ya, manggis. Nah, ya maaf salah baca. Nah, ada manggis dan itu bermanfaat untuk melembabkan, terus juga mengencangkan untuk kulit area dada gitu ya Mbak Dian. Bener Jadi banget. kulit area dada itu lebih lembab, terus lebih kencang dan juga elastis. Mungkin ini cocok banget untuk yang pengen agar kulit di sekitar dada itu tidak mengalami penuaan gitu ya. Jadi untuk peremajaan kulit gitu. Peremajaan kulit di area dada gitu. Ya, itu. Jadi nggak cuman wajah aja yang butuh peremajaan ya ternyata. Iya, asap pun juga butuh. Aset pun juga butuh gitu. Jadi gunakanlah BuzzFeed dengan kandungan manggis tadi. Iya, manggis. Kemudian juga ada Quinance Hydrogel, di mana Quinance Hydrogel ini dia membantu untuk
memperbaiki elastisitas dan meningkatkan kesehatan kulit area payudara gitu. Jadi tidak hanya untuk mengencangkan tapi dia meningkatkan elastisitas kulit gitu ya, karena memang untuk yang payudaranya kendur itu memang elastisitasnya berkurang gitu, sehingga ketika menggunakan BuzzFit itu dia akan membantu untuk meningkatkan elastisitas dari payudara. Oke, Gitu ya. nah untuk yang selanjutnya itu ada thyme dan juga rumput laut nih. Nah ini memiliki kemampuan untuk mengikat radikal bebas. Nah ini radikal bebas itu salah satu penyebab dari penyakit kanker gitu ya. Jadi untuk menggunakan ini bisa nih radikal bebasnya itu supaya tidak berkembang gitu. Oke, nah kemudian ada chamomile. Tadi kalau udah dijelasin sama Mbak Amel itu ada kandungan thyme-nya. Nah, sekarang juga ada kandungan chamomile-nya juga. Jadi tadi ada beberapa kandungan, yaitu pertama ada manggis, kemudian ada quinine hydrogel, minyak thyme, dan juga ada chamomile-nya, di mana chamomile ini bekerja sebagai antiseptik dan mencegah bakteri jahat di area payudara gitu. Jadi jangan salah, di area payudara pun juga bisa ada bakterinya. Karena kenapa? Misalkan nih kita seharian beraktivitas kemudian menggunakan bra ya. Nah, kemudian ada keringat gitu. Dan disitulah biasanya timbul bakteri-bakteri gitu. Nah, dengan menggunakan BuzzFit ini kita dapat mencegah bakteri tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya untuk mengencangkan saja tapi juga untuk merawat gitu ya, merawat kesehatan area payudara gitu. Nah, mungkin kita perlihatkan juga untuk cara penggunaannya kali ya Mbak ya. Boleh. Nah, oke, ini step pemakaian dari BuzzFit Concentrate Serum. Gunakan 3-4 tetes ya. 3-4 tetes, kemudian tekan perlahan di area titik merah itu. Nah, fungsinya yaitu tentunya dia akan mengalirkan darah gitu ya di area payudara, sehingga kalau misalkan aliran darah pada payudara itu lancar, tentunya akan mengencangkan kulit area payudara gitu ya. Jadi juga elastisitas kulitnya itu lebih elastis gitu. Nah, untuk pemijatannya itu dari arah bawah ke atas, tujuannya itu untuk mengencangkan tentunya ya. Kemudian dipijat di arah memutar seperti itu. Untuk lamanya itu tergantung masing-masing orang gitu. Kalau misalkan pengen lagi waktunya luang nih, mungkin bisa sampai 10 menit. Tapi kalau misalkan lagi ada kegiatan gitu dan pengen buru-buru, sebenarnya 3 menit aja udah cukup udah sih bisa, gitu. Yang penting 3-4 tetes ya. Kemudian nanti dia akan langsung meresap dengan sempurna. Tidak perlu takut lengket nih di baju. Perlu bakal nempel di bra gitu ya misalkan. Dan nggak akan menimbulkan warna pada baju ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Mungkin kalau produk-produk lain itu ketika kena baju terus langsung menguning gitu ya biasanya. Tapi kalau BuzzFit ini enggak sama sekali. Mungkin kakak-kakak yang udah pernah pakai juga bisa share ya di sini ya. Kakak-kakak yang udah pernah pakai, experience-nya tuh bisa di-share gitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa testimoni yang sudah ada, dan sebenarnya untuk testimoni ini sangat banyak sekali. Kakak-kakak yang udah join di Telegram juga pasti tahu banget ya kalau testimoni dari BuzzFit ini udah sangat banyak sekali, mulai dari remaja, dewasa, sampai orang tua pun juga pakai nih BuzzFit ya. Karena bisa digunakan mulai usia 14 tahun. Jadi ini atas. tadi banyak banget yang tanya, Kak, BuzzFit ini boleh dipakai usia berapa sih gitu. Sebenarnya untuk semua produk dari La Coco itu bisa banget digunakan mulai dari 14 tahun ke atas gitu. Jadi nggak cuman para dewasa aja gitu, wanita dewasa aja, tapi untuk para remaja itu wajib banget ya untuk menjaga kesehatan dan juga tentunya perawatan itu dari sejak dia umur 14 tahun gitu. Supaya lebih untuk jangka panjangnya gitu ya merawatnya. Bener banget gitu ya. Nah, ini kita bakal ngebacain experience dari Kak Lilis Suryaningsih. Dia bilangnya memiliki payudara yang indah dan sehat tentu dambaan setiap wanita.
BuzzFeed Concentrate Serum mempunyai kandungan manggis yang bermanfaat untuk melembabkan, mengencangkan, dan sebagai antioksidan. Setelah 2 minggu pemakaian payudara, jadi lebih halus, kencang, dan berisi. Nah, itu tadi experience dari Kak Lilis Suryaningsih gitu ya. Jadi kalau misalkan kakak-kakak sekalian pengen juga kayak Kak Lilis, itu segera deh coba deh BuzzFeed ya. Yang belum coba langsung coba deh. Langsung habis ini selesai langsung Langsung order. beli deh, langsung beli di rekan-rekannya yang masih punya BuzzFeed gitu ya. Mungkin kalau yang masih punya edisi Barbie juga tuh boleh banget ya. Jadi selain buat kesehatan, dia juga sebagai pajangan juga nantinya. Kalaupun gitu. misalkan habis bisa tetap dipajang Bisa gitu tetap ya. dipajang gitu ya, yang edisi Barbie gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada testimoni juga nih Mbak Mel dari Kak Radika Al-Adawiyah nih. Mungkin bisa Oke. dibacain dulu. Nah, mungkin testimoni dari Kak Radika itu ada BuzzFeed Concentrate Serum bermanfaat untuk melembabkan, mengencangkan, dan juga sebagai antioksidan. BuzzFeed diformulasikan dengan tekstur gel yang cepat meresap dan tidak meninggalkan rasa lengket. Nah, gitu. itu tadi ya bisa di garis bawahi bahwa BuzzFeed ini tidak meninggalkan rasa lengket gitu. Jadi tidak perlu khawatir bakalan ada kayak lengket-lengket gitu, enggak sama sekali ya, karena dia watery gel gitu. Nah, mungkin kita sambil bacain pertanyaan yang banyak banget ini dari mungkin ini testimoni juga ya, ada ya dari Kak Sri Wahyuni. Pengalaman saya pakai BuzzFeed 10 hari pagi malam sudah kelihatan hasilnya, payudara jadi naik, berisi gitu. Mantul banget BuzzFeed. Nah, makasih ya Kak Sri Wahyuni. Makasih gitu. Udah berbagi udah experience berbagi gitu. experience gitu. Nah, dia langsung meresap nih kata Kak Sri Wahyuni, kemudian juga rasanya dingin, lama-lama ada hangat-hangatnya gitu. Nah, itu adalah experience dari Kak Sri Wahyuni. Nah, kapan nih kakak-kakak yang lain juga ada cerita? Masa nggak Iya. kepengen juga Masa sih? nggak kepengen juga sih? Yuk langsung deh kayak Kak Sri Wahyuni tadi nih, langsung udah pakai BuzzFeed 10 hari, ternyata kalau di Kak Sri Wahyuni udah ada perubahan gitu. Jadi mungkin kakak coba juga deh biar tahu experience-nya tuh berapa hari sih langsung ada perubahan gitu. Langsung bisa share-share juga gitu. Nah, kemudian dari Kak Emma Erviana, untuk BuzzFeed boleh nggak sih buat busui dan untuk Bumil dan Busui mungkin ya, mungkin dari Mbak Amel bisa menjelaskan. Oke, nah untuk BuzzFeed sendiri itu bisa digunakan untuk ibu hamil, tapi untuk ibu menyusui itu tidak disarankan. Karena kenapa? Nanti dikhawatirkan akan tertelan oleh bayi, dan juga untuk reaksinya itu akan lebih maksimal itu digunakan saat sedang tidak menyusui gitu ya. Jadi kalau misalkan menyusui itu sebaiknya tidak menggunakan dulu gitu. Iya, benar banget. Jadi kenapa kita tidak tidak menyarankan ya, tidak menyarankan untuk ibu menyusui itu tadi, sekali lagi ditakutkan yang pertama tertelan oleh bayi, yang kedua nantinya kurang efektif juga nih kakak-kakak. Jadi sebaiknya penggunaannya tuh setelah dari masa menyusui gitu ya. Terus kemudian tadi ada yang tanya juga, Kak, BuzzFeed berapa kali sih sehari kalau pakai gitu. Jadi penggunaannya 2 kali sehari ya Kak Maria Sulistiawan. Jadi penggunaannya itu 2 kali sehari, yaitu pagi dan juga malam hari agar lebih efektif gitu ya. Dan penggunaannya itu seperti video tadi sebelumnya. Jadi 3-4 tetes untuk per payudara loh. Jadi jangan salah, 3-4 tetes itu bukan untuk kedua payudara, tapi per payudara agar lebih maksimal. Seperti itu dan ya. Dan juga gunakan secara rutin dan juga teratur gitu. Benar banget. Nah, kemudian selanjutnya dari Kak Sri Darini, untuk Bumil mulai umur kandungan berapa, Kak? Nah, sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu boleh ya. Jadi kalau untuk usianya berapa itu intinya untuk ibu hamil tuh boleh gitu. Tapi kalau misalkan sudah nanti menyusui itu dihentikan gitu ya. Gitu, karena ditakutkan itu tadi tertelan oleh bayi, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan testimoni ini di atas. Mohon maaf ini karena chatnya naik terus ya. Kurang pede di depan suami, tapi setelah pakai
BuzzFeed 2 botol langsung kenceng seperti semula, jadi nggak khawatir sekarang kalau habis menyusui. Itu apa namanya, testimoni dari Kak siapa Iya. tuh, soalnya naik Nggak bisa kebaca nggak bisa ya. kebaca, cuman tadi agak kebaca dikit. Dan ini ya testimoninya bagus banget ya, makasih ya kakak yang udah ngasih testimoni gitu, bagus banget testimoninya. Dan tentunya kakak-kakak juga bisa juga nih coba gitu, seperti kakak itu tadi habis menyusui langsung deh pakai BuzzFeed dan langsung pede nih depan suami gitu ya. Untuk yang sudah berumah tangga tentunya harus nih lebih merawat agar suaminya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi biar suaminya tetap stay ya di rumah, nggak ngelirik sana sini gitu. Jadi para wanita wajib banget tahu cara merawat diri, karena itu adalah aset para wanita tentunya ya. Jadi para wanita wajib banget nih menjaga kesehatan tubuh gitu. Para laki-laki juga jangan mau kalah, karena ada Mr. Big juga ya tadi ya Mbak Amel ya. Jadi jangan kalah pokoknya. Laki-laki, perempuan semuanya harus dirawat ya, biar pasangannya tuh juga semakin sayang gitu. Benar. Jangan lirik kemana-mana deh, pokoknya harus tetap setia sama pasangannya. Oke, Gitu. mungkin kalau dilihat dari cacat di atas tadi juga banyak nih Mbak Dian yang tanya kalau misalkan pemakaian berapa botol nih supaya mendapatkan hasil dari BuzzFeed gitu ya. Nah, untuk jawabannya itu hasilnya itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Bener bang. Jadi kalau misalkan faktor internal itu misalkan seperti hormon, nah itu faktor internal. Kalau misalkan faktor eksternal itu juga misalkan gimana pola hidupnya, terus juga apakah sebelumnya itu pernah menyusui atau tidak gitu ya. Itu sangat berpengaruh dengan cepat atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk hasilnya, karena setiap orang itu kan berbeda-beda ya kondisinya. Bener banget. Jadi memang kalau misalkan mungkin experience-nya orang itu ada yang Kak aku tuh itu tadi ya, ada tadi Kak siapa tadi tuh yang cuman 10 hari udah kelihatan apa namanya perubahannya. Tapi ada juga yang 2 botol dulu tuh. Tadi kakak siapa ya yang di atas, mohon maaf ya saya lihatnya tuh karena chatnya naik-naik terus gitu, karena Jadi nggak banyak banget kebaca. gak kebaca gitu ya. Jadi itu tadi pengalamannya tuh beda-beda, experience-nya tuh beda-beda, karena itu tadi ya tiap orang hormonalnya tuh beda-beda Beda-beda. Mbak Mel Dan gitu. juga gaya Jadi hidupnya gaya beda-beda. hidupnya kita nggak bisa samain orang satu dengan orang yang lain, karena memang tiap orang tuh beda-beda prosesnya gitu. Jadi kalau yang masih apa namanya bingung-bingung terus kayak gimana sih sebenarnya hasilnya, penasaran banget, ya udah langsung coba aja sekarang biar tahu langsung biar gitu. tahu gitu. Jangan nunggu apa experience dari teman-temannya, tapi kakak-kakak bisa langsung coba sendiri nih gitu ya. Terus juga nih misalkan ada tadi yang tanya juga nih, kalau misalkan udah pakai BuzzFeed nih Mbak Dian tapi udah ada hasilnya, itu gimana nih? Boleh dihentikan nggak nih? Sebenarnya kalau udah ada hasilnya tentu tetap harus dipakai gitu Karena ya. untuk merawat hasilnya. Merawat hasilnya, jangan sampai kemudian teman-teman udah kayak ngerasa udah puas nih gitu terus langsung dihentikan. Nah itu sebenarnya juga apa namanya nantinya dia bermanfaat untuk ini ya sebagai perawatan jangka panjang gitu. Sama halnya misalkan gini deh, logikanya aja, kita setiap hari apa namanya gosok gigi gitu. Nah kita udah gosok gigi nih udah wangi gitu, terus besok apakah kita tidak gosok gigi lagi gitu kan, seperti itu. Jadi apa namanya logikanya seperti itu gitu. Jadi memang harus tetap continue ya penggunaannya agar dijaga nih apa namanya perawatan sebelumnya. Iya. Jangan sampai kita udah misalkan udah habis 10 botol gitu ya, udah bagus banget, nah kemudian dihentikan. Nah 10 botol yang kemarin kan jadi eman-eman ya, jadi kalau sia-sia jadi gitu. sia-sia. Jadi sebaiknya diteruskan, apalagi produk dari La Coco ini dia tidak akan ada efek samping gitu ya. Dan Ada efek bisa samping digunakan jangka panjang jangka gitu. panjang deh pokoknya, karena memang produk-produk dari La Coco adalah produk-produk yang alami gitu. Dari Kak Maria Sulistiawan, maksudnya hormon itu apa ya Kak? Karena pola makan atau pola hidup gitu. Nah sebenarnya kalau hormon itu tiap orang itu beda-beda. Jadi hormon itu tergantung ada genetik juga atau keturunan. Itu yang pertama ya. Jadi hormonal itu tergantung, yang pertama ada genetik atau keturunan. Kemudian yang kedua, hormon itu juga karena pola makan. Misalkan seperti ini, mungkin contohnya saja orang yang sukanya itu makan gorengan sama orang yang pemakan sayur nih Mbak Amel. Bagusan mana sebenarnya?
Pasti yang makan sayur. Makan sayur dong, Iya dong, kan tentunya. vegan gitu Karena ya. vegan dan tentunya seratnya juga semakin banyak ya di tubuh. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau misalkan si A dia tuh sukanya makan goreng-gorengan, kemudian juga mungkin makan junk food gitu ya, yang cepat saji terus menerus gitu ya. Kemudian yang B itu mungkin pola hidupnya sehat, makannya sayur-sayuran, kemudian juga mungkin daging-dagingan gitu, yang mungkin dikurangi lah gorengannya seperti itu, dan mungkin sering berolahraga juga. Tentunya hasil penggunaannya itu akan lebih baik yang si B karena dia pola hidupnya bagus. Terus dia gitu. juga nggak stres, mampu Nggak stres. mengelola stresnya Iya, gitu ya. bener, karena memang faktor stres, pikiran itu juga sangat mempengaruhi tubuh kita gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian Mas boleh minta tolong di scroll komentarnya di Facebook, tadi masih banyak banget. Ini masih ada 30 menit, kita bacakan berbagai pertanyaan dari kakak-kakak sekalian yang mungkin masih penasaran nih ya sama produk kita Masih gitu pengen ingin tahu gitu ya. Nah, ini dari Kak Tri Wijayarti. Kak, BuzzFeed aman gak ya kalau dipakai jangka panjang? Oke, aman banget ya. Jadi kalau misalkan untuk kakak-kakak sekalian yang pengen pakai BuzzFeed, kemudian secara terus-menerus, itu boleh banget gitu ya. Jadi aman sekali, seperti yang tadi kita sebutkan juga bahwa BuzzFeed ini sangat aman jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Oke, mungkin di scroll lagi Mas untuk pertanyaannya. Oke, ini dari Kak Marvis. Wah, perlu banget nih pakai BuzzFeed gitu. Iya, perlu banget ya. Jadi kakak-kakak perlu banget pakai BuzzFeed gitu. Jadi langsung cobain gitu cobain langsung ya gitu. Terus ada Kak Gita Mulyani, kalau udah ada hasilnya habis pakai BuzzFeed boleh nggak sih dihentikan pemakaiannya Kak? Nah itu tadi ya, seperti tadi kita udah jawab ya Mbak Mel ya. Kalau misalkan tadi apa Mbak Mel? Kalau misalkan udah dapet hasilnya itu tetap harus dirawat gitu ya, karena kan untuk hasilnya itu supaya terawat itu perlu banget tetap menggunakan BuzzFeed ini gitu. Nah mungkin ini ada pertanyaan nih, kita pindah ke Zoom gitu ya dari Kak Sri Haryanti. Kalau misalkan pakai BuzzFeed sudah sesuai yang diinginkan atau udah hasilnya itu sudah sesuai, nah boleh nggak untuk pemakaiannya itu dikurangi, misalkan tadi 4 tetes untuk setiap payudara menjadi 2 tetes gitu. Nah untuk pemakaiannya sendiri itu 3 sampai 4 tetes, mungkin 3 tetes aja gitu ya. Tapi untuk penggunaannya itu lebih disarankan untuk sesuai dari anjuran kita tadi itu yang udah lewat video tadi ya. Bener. Jadi supaya hasilnya tetap maksimal dan juga tetap terawat gitu kalau misalkan hasilnya sudah didapat gitu. Bener banget. Kenapa Mas? Reconnecting ya? Oke, gitu ya. Jadi kakak-kakak sekalian, tentunya tetap dipakai ya. Jadi minimal itu 3 tetes, maksimalnya 4 tetes per payudara gitu. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, setelah pakai BuzzFeed boleh nggak ya langsung pakai bra atau dijeda dulu berapa menit gitu. Nah sebenarnya kalau sudah pakai BuzzFeed dia akan langsung menyerap dengan sempurna gitu, sehingga tidak perlu lagi menunggu-nunggu gitu. Jadi bisa langsung pakai pakaiannya gitu ya. Mungkin boleh minta tolong untuk pertanyaannya di Zoom. Kayaknya banyak juga tadi pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang lucu-lucu banget nih ya. Dari Kak Lilis Nadia nih, bener banget ya. Jadi aset kita sebagai wanita tuh wajib banget dijaga gitu ya. Oh tadi tuh pertanyaan testimoni dari Kak Lilis, ternyata bagus banget ya testimoni dari Kak Lilis. Dia bilangnya setelah menyusui kemudian menggunakan BuzzFeed dan ada perubahannya gitu. Oke, boleh di scroll ke atas lagi Mas. Yang Zoom ini banyak banget.
Oke. Jangan cepet-cepet. Oke, nah apa namanya ini kita sambil lihat-lihat juga ya pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget soalnya mungkin kita beralih aja deh Mas ke apa namanya ke Facebook ini banyak banget juga yang bertanya di yang terbaru komentarnya. Oke, nah Kak, kalau udah ada hasilnya untuk pemakaian masih harus 2 kali sehari atau boleh 1 kali sehari. Nah sebenarnya kalau misalkan walaupun ada hasilnya itu tetap ya dijaga. Jadi tetap 2 kali sehari untuk memaksimalkan. Seperti itu ya. Nah kemudian bisa di scroll lagi ke atas kayaknya juga masih banyak banget yang tanya. Ini mungkin ada yang tanya nih, kalau setelah pakai BuzzFeed efektif pakai bra atau enggak? Nah, setelah menggunakan BuzzFeed itu bisa menggunakan bra ya, tetapan jadi tidak mempengaruhi untuk efektivitas dari BuzzFeed itu. Jadi tetap bisa menggunakan bra seperti sehari-hari gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi untuk kenyamanan kakak sehari-hari gitu untuk Bener perawatannya. banget gitu ya. Jadi bisa langsung menggunakan apa namanya baju gitu. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi gitu. Oke, nah. Ini kita sambil lihat-lihat lagi nih karena banyak banget ya pertanyaannya ya yang menarik banget gitu. Yang lucu-lucu juga Yang banyak lucu-lucu banget. juga banyak banget gitu. Jadi apa namanya kita bakalan ngebacain lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget. Mungkin kalau dari Mbak Amel nih kira-kira pertanyaan yang paling sering ditanya tuh apa sih kalau di Telegram ataupun mungkin kakak-kakak di NASA tuh kira-kira apa sih pertanyaan yang paling sering? Kalau pertanyaan paling sering ini pertanyaan tentang berapa lama sih akan mendapatkan hasilnya gitu ya, karena mungkin kalau dari kakak-kakak itu udah terbiasa dengan produk-produk yang klaimnya itu cepet gitu, instan gitu ya. Jadi pengennya tuh yang cepet-cepet nih Mbak Dian. Padahal kan untuk penggunaan dari skincare maupun body care yang Iya. aman gitu ya, itu perlu proses karena kita tujuannya untuk merawat di jangka panjang Bener gitu. banget. Jadi memang butuh proses, butuh waktu, tapi untuk kualitas hasilnya itu pasti jauh lebih bagus yang skincare atau body care dengan bahan yang alami daripada yang kimia tapi instan gitu. Iya, bener banget. Jadi kalau untuk kakak-kakak sekalian itu ingin melihat hasil tentunya harus banget penggunaannya tuh rajin dan rutin gitu. Jadi jangan sampai kalau baru sekali doang terus akhirnya pengen gimana nih hasilnya kok belum lama ada, ya, kok gitu. lama padahal baru sekali baru gitu sekali gunain. gitu kan lucu ya jadinya kalau cuman sehari 2 hari doang gitu. Jadi memang harus continue gitu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan baru lagi, Mas tolong di scroll lagi ke bawah. Jadi untuk kakak-kakak silahkan bertanya ya karena ini kita udah sesi tanya jawab gitu. Nah, dari Kak Musya Rofa, kalau pakai BuzzFeed boleh nggak ya langsung berhubungan dengan suami? Nah, kalau misalkan untuk penggunaan BuzzFeed itu nggak apa-apa banget ya Kak. Kalau misalkan mau berhubungan sama suami pun juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, dari Kak Tri Wijayanti ini banyak banget ya sebenarnya yang bertanya juga dengan hasilnya itu permanen atau enggak. Nah, sebenarnya kalau misalkan permanen apa enggak, tentunya balik lagi ke kakak harus pakai rajin dan rutin. Jadi tidak ada yang permanen ya sebenarnya, walaupun sudah baik gitu, udah ada hasilnya, itu tetap harus digunakan secara kontinu atau keberlanjutan dan digunakan secara terus menerus gitu. Jadi hasilnya yang didapat itu tetap perlu untuk dirawat gitu ya. Jadi kakak-kakak penggunaannya itu harus rajin dan rutin 2 kali sehari untuk mengetahui hasil terbaiknya gitu ya. Oke, nah ini kakak-kakak boleh ya bertanya seputar tadi ada Cosvi, kemudian juga ada Mr. Big dan juga ada BuzzFeed gitu. Jadi kakak-kakak silahkan bertanya.
Nanti untuk di sesi kedua juga mungkin kita udah mau bocorkan nih kira-kira apa sih sebenarnya di sesi kedua ini kita mau lanjutin apa gitu Mbak Amel, kita mungkin bocorin dikit deh. Oke, boleh. Kalau misalkan kakak-kakak di sini nih yang pengen closingnya itu nambah atau jadi auto closing Auto gitu ya, closing pokoknya. itu harus banget nih nonton sesi Kedua kedua kita. gitu. Jadi di sesi kedua ini kita ngasih spoiler kali ya, Boleh, biar maksudnya untuk 20 menit terakhir ini kita akan memberikan spoiler-spoiler untuk sesi kedua kita. Jadi jangan kemana-mana, di jam 12 balik lagi ya. Mohon maaf, di jam Jam 1. 1. Jadi ada jeda 1 jam untuk istirahat dulu, mungkin sholat dulu atau makan dulu gitu ya. Buat nantinya ikut lagi nih live kita, karena jangan salah, kita juga punya giveaway lagi. Punya giveaway gitu. lagi, materinya juga menarik Materinya banget. juga menarik banget gitu. Mungkin nanti kalau makin ramai kita tambahin aja ya Boleh. giveaway-nya gitu. Bisa banget nih. Bisa Jadi, banget. kudu rame, Kudu rame semangat, pokoknya, gitu. kudu rame. Nanti di sesi kedua harus lebih rame, harus lebih aktif ya. Makin aktif kita makin seneng banget, karena nanti semakin aktif semakin banyak kita tambahin deh giveaway-nya gitu ya. Kalau giveaway ini pada seneng banget nih kayaknya ya. Kakak-kakak tuh seneng banget ya kalau dikasih hadiah-hadiah gitu ya. Tentu kita pasti bakalan ngasih hadiah kalau kakak-kakak semuanya aktif nih dalam live kita, biar kita juga nggak ngantuk ya. Kalau Biar misalkan kita juga semangat. iya, gitu kita buat juga jelasinnya. semangat banget ngejelasinnya, karena kita seneng banget nih bisa ngejelasin kepada kakak-kakak semua, walau lagi virtual dulu. Mungkin nextnya kita pengen deh ketemu Bisa secara kali ya langsung offline, bisa kali ya langsung. offline langsung kita jelasin nih, kita lihatkan produknya, kemudian kita tanya-tanya langsung. Ini ada Kak Yulia semangat nih kalau banyak giveaway-nya. Gitu ya, semangat banget pokoknya kalau giveaway mah. Bener. Siapin pertanyaan yang menarik. Yang menarik pokoknya ya, siapin pertanyaan menarik seputar nanti materi kita. Jadi nanti kita akan kita bocorin aja deh. Boleh. Kalau materi kita itu tadi nantinya di sesi kedua itu seputar marketing gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan udah canggih banget ya kakak-kakak semuanya gitu. Jadi udah zaman ini semakin canggih banget, sehingga semuanya serba online gitu. Jadi entah itu mungkin kakak-kakak juga download TikTok kali ya, apa di sini ada ratu TikTok gitu ya. Nanti bisa Pasti komen ada. juga gitu. TikTok, Instagram nih, Facebook, pasti gunain. Facebook gitu ya. Wah, cocok, bagus banget nih. Cocok buat saya ibu-ibu gitu ya. Cocok banget pokoknya. Jadi jangan sampai ketinggalan di jam 1 ya. Ya, 13 jam 1. 13.00 WIB. Mungkin kalau yang ada di daerah Wita berarti pukul 2 ya, berarti ya. Oke, kalau di daerah wilayah Indonesia bagian barat itu 13.00 WIB gitu ya. Gitu. Jadi ini ada Kak Win selalu ceria banget nih. Siap Kakak. Aku pengen dapet giveaway-nya gitu. Makanya Kakak harus ini ya, aktif dan berikan pertanyaan yang baik. Jadi saya lanjutkan lagi. Kalau nanti di jam 1 kita akan menampilkan materi perihal Facebook gitu ya, Instagram, dan nanti TikTok. lebih fokus ke TikTok juga nih. Karena seperti yang kita tahu, TikTok itu lagi benar-benar digandrungi konsumen Ya. gitu. Mungkin dulu ya, kalau kita ini sebagai intro aja kali ya, biar kakak-kakak tuh tahu nanti bayangan kalau di sesi kedua kita tuh mau ngebahas apa gitu. Jadi di TikTok sekarang ini tuh benar-benar sangat digandrungi, baik itu anak-anak ya, tapi sebenarnya anak-anak tuh perlu kita jaga sih sebenarnya dari TikTok dulu gitu. Tapi untuk para remaja, dewasa itu juga sangat-sangat menggandrungi TikTok. Dan di TikTok mungkin dulu tuh cuman ini ya, joget-joget doang gitu Mbak Amel. Tapi Sekarang bisa jualan juga. bisa jualan juga ternyata. Benar. Dan salah satu jualan terbesar juga ada di TikTok gitu ya sekarang. Jadi kakak-kakak wajib banget deh untuk nyimak nanti materi kita kedua, karena nggak kalah menarik gitu ya. Jadi materinya itu nanti seputar marketing gitu ya. Jadi kakak-kakak nggak bisa jangan sampai terlewatkan seperti itu.
Ini dari Kak Indi Anantasari, karena memang nggak membosankan Kak kalau lihat TikTok. Iya bener banget, aku aja tuh sering scroll TikTok ya, karena memang sangat menghibur. Jadi ketagihan Jadi gitu ketagihan. Nah, itu adalah salah satu teknik apa namanya closing juga di TikTok itu. Jadi apa namanya itu brainwashing juga sih sebenarnya. TikTok ada brainwashing yang positif, tapi ada juga negatif. Tapi sebaiknya kita ambil positifnya Iya. aja ya. Positifnya di TikTok itu kita bisa berjualan gitu. Nanti kita bisa Benar. lihat-lihat kan tips-tipsnya gitu ya, biar bisa FYP gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang FYP, tulisannya FYP gitu ya. For your page. Jadi kalau misalkan di Instagram itu namanya masuk di beranda gitu. Kalau di TikTok namanya for your page. Gimana sih caranya biar bisa masuk FYP gitu, Kak? Nanti harus ini ikut sesi kedua kita supaya tahu nih gimana Supaya sih tahu kunci-kuncinya, kunci-kuncinya, tips-tipsnya gitu. tips-tipsnya gitu ya. Mungkin kakak-kakak di sini kayak, aduh aku tuh apa namanya pengen banget mulai TikTok tapi tuh bingung gitu ya. Mungkin nanti kita berikan tips-tipsnya nih Mbak Amel. Boleh juga nih. Gitu. Pengen loh Kak buat TikTok Shop gitu. Iya bisa banget ya nanti. Pokoknya siapkan pertanyaan terbaik dari kakak-kakak semua. Nanti pokoknya disiapin dulu deh. Jam 1 kita ketemu dan apa namanya? Di sana kita juga bakalan ngasih giveaway dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik seperti itu, dan tentunya kakak-kakak sekalian akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali mengenai Facebook, Instagram, dan juga TikTok gitu ya. Ini Kak Rika, kalau nonton TikTok sampai nggak sadar waktu Kak. Wah iya bener banget sih sebenarnya ya Mbak Mel Iya, ya. benar. Nah, justru itu karena orang tuh pada kegandrungan TikTok nih, kita harus memanfaatkan, ngambil sisi positifnya Ngambil sesi gitu. positifnya, bener banget. Jadi jangan apa namanya sisi negatifnya, tapi kita mengambil sisi positifnya. Di mana TikTok ini memang sedang sangat dilihat oleh masyarakat gitu, apalagi masyarakat Indonesia ya. Kayaknya tuh yang viral-viral tuh cepet Iya, banget bener nyampe banget. gitu. Apalagi kan banyak juga nih yang dewasa atau remaja yang merupakan salah satu target marketnya Marketing. Lakuko-Luke Bener, nih. bener, Jadi bener. cocok banget. Jadi cocok. Jadi nanti itu kita juga bakalan ngejabarin apa sih sebenarnya itu target market, kemudian juga sebenarnya Analisis iya, market. analisis market, sebenarnya apa sih yang kita mau cari gitu ya. Cara mencari konsumen tuh kayak gimana sih zaman sekarang kayak gitu. Karena memang mau nggak mau kita harus mengikuti Bener. zaman, karena kalau misalkan kita apa namanya kayak mau Door to door door aja gitu ya. gitu itu kurang maksimal juga ya. Dimana juga sekarang pandemi juga nih kakak-kakak, nggak mungkin juga kita bertemu secara langsung karena memang ada apa namanya ini ya Satgas Covid dan Iya. sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi memang kita mencegah tersebarnya virus sebaiknya virtual, dan walaupun virtual tapi dapat cuan loh Dan gitu. juga kan pasti lebih mudah gitu ya. Dari rumah udah bisa jualan, income-nya banyak gitu Iya, kan. Siapa bener. yang nggak mau tuh? Siapa yang nggak mau cuma di rumah aja main apa TikTok gitu pakai jari-jari doang udah dapat transferan gitu. Gak sabar nih pengen belajar season 2. Sabar ya, nanti jam 1 Kak Indi makan dulu deh gitu ya. Iya, sholat dulu Iya, ya. istirahat dulu gitu ya. Siapin pertanyaan yang bagus gitu ya, karena nanti ada giveaway gitu. Nah dari Kak Aseca, betul sekali Kak, biar gak ketinggalan zaman kudu bisa TikTok. Nah bener banget nih Kak Aseca ya, itu bener banget. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, walaupun mungkin apa namanya di sini ada yang bilang aku ibu-ibu nih nggak paham. Nah kalau belajar kan bisa gitu, gak ada kata terlambat untuk belajar ya, walaupun mungkin sudah ada usia lanjut seperti itu, tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Jadi kita di sini semuanya belajar bareng-bareng nih gitu. Saya di sini juga belajar, Iya, kemudian kakak-kakak juga belajar juga gitu, karena saya juga lihat-lihat nih banyak banget pengalaman dari kakak-kakak semua yang tentunya lebih berpengalaman ya dari kita ya. Jadi bisa saling sharing juga nih sebenarnya pengalamannya itu dalam hal marketing itu kayak apa sih, dan kita bisa apa namanya kayak konsultasi bersama gitu, belajar bersama. Jadi di sini nggak ada judging sama sekali karena kita sama-sama belajar gitu. Bener. Jadi Kak Indi tadi, karena di TikTok sekarang nggak harus goyang kok, bener banget. Jadi nggak harus goyang, mungkin
orang-orang kayak aduh harus goyang gitu, malu gitu. Enggak, TikTok itu enggak cuman goyang, bener deh. Jadi misalkan produk di video gitu, nanti kita liatin juga deh, nanti malah kebanyakan nih Iya. spoilernya Ini gitu. nanti udah nggak spoiler lagi nih, Iya, Mbak. malah kita materi langsung ya jadinya gitu. Intinya TikTok sekarang tuh nggak cuman joget-joget aja gitu ya, tapi nantinya dia itu lebih banyak marketingnya juga intinya deh gitu. Nah dari Kak Eka Handaya nih kalau TikToknya dimanfaatin untuk cari cuan asik ya Kak, asik banget Asik dong, banget. asik banget. Cukup di rumah aja. Cukup di rumah aja udah tapi dapet cuan. cuannya banyak gitu. Tentunya kita siapa ya yang nggak mau kalau Kita kayak aja gitu. juga mau Kita ya, aja Mbak? juga mau gitu kalau kayak gitu mah. Dari Kak Sri Haryanti, TikTok Indonesia nggak bisa dibuka di Hong Kong Kak gitu. Oh iya ya, gue nggak bisa ya kalau di Ya, Hong Kong. kita Oh, juga baru tahu nih. Kita juga baru tahu ya kalau misalkan tidak bisa dibuka, mungkin apa namanya, ada sinyalnya di sana atau bagaimana gitu kali Mungkin ya. harus pakai Provider VPN iya gitu VPN gitu kali ya. Itu mungkin juga bisa kayak gitu. Oke, nah kalau untuk kakak-kakak sekalian itu tentunya juga apa namanya harus lanjut ya nanti di sesi kedua gitu. Gitu. Nanti ajarin pakai TikTok ya Mbak. Dari Kaneng Sinasa. Oke, nanti kita ajarin ya pakainya gimana gitu. Nanti kita saling sharing aja deh. Karena aku yakin di sini pasti ada ratu TikTok nih. Iya, Gitu. boleh banget nih kalau misalkan nanti kakak-kakak itu bahkan jauh lebih tahu gitu ya untuk informasinya dibanding kita, terus sharing, kita belajar bareng juga nih karena bener kita di banget. sini juga belajar nih dari kakak-kakak gitu. Iya, karena seperti yang aku tahu tuh kayaknya tuh juga ada kakak-kakak yang di sini tuh sering banget nge-TikTok gitu dan sering FYP juga gitu. Jadi kakak-kakak bisa deh saling sharing ya di sini gitu. Ini dari Kak Wati ini nih, saya pernah closing dari Status status di TikTok. Tuh. Widih, keren Udah banget. ada testimoninya. Udah ada testimoni langsung nih dari Kak Wati nih. Kita belum sesi 2 aja udah ada testimoni nih Mbak Iya. Amel. Gitu ya, dari Kak Wati nih udah pernah closing dari status TikTok. Nah, nih bener-bener nih. Nanti kita juga bakalan ngebahas ini karena di TikTok sekarang ada fitur baru Mbak Amel. Jangan salah, ada yang namanya story. Jadi udah kayak WhatsApp aja nih. Nanti pokoknya kita bahas deh lebih lanjut, banyak banget. Pokoknya jangan sampai ketinggalan nanti di sesi kedua. Nah ini masih ada 8 menit lagi. Kakak-kakak bisa tanya lagi ya. Ini Mas Bian udah semangat juga, siap lanjut Kak. Oke ya, jadi 1 jam kita istirahat dulu. Kakak-kakak makan-makan dulu deh gitu ya. Atau mungkin yang muslim bisa sholat zuhur dulu gitu ya. Kemudian nanti kita lanjut lagi di pukul 13.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat gitu ya. Pokoknya ini teman-teman nggak mau ketinggalan pokoknya. Wih, siap. Nanti teman-teman kakak-kakak sekalian saling ini ya, tag-tag ya, apa namanya, rekan-rekannya biar sama-sama nanti saling mengingatkan gitu. Misalkan udah ada yang join, kemudian juga apa namanya, ada yang belum join bisa dibantu tag lah teman-temannya, mungkin lupa kali ya, nanti bisa tolong diingatkan. Nanti ini kemudian dari Kak Sumarni Marni, ngajarinnya pelan-pelan ya Kak, maklum emak-emak. Oke, siap. Nanti kita ngajarinnya pelan-pelan Iya, ya. tenang aja. Tenang Pelan-pelan aja. nanti. Kita nanti ngajarnya pelan-pelan karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi nanti kakak-kakak juga bisa komen di kita. Misalkan penjelasan kita itu terlalu cepat mungkin ya. Karena mohon maaf ini saya kalau ngomong juga mungkin agak cepat kali ya. Kita juga kalau ngomong lebih cepet gitu. Gitu, karena udah kebiasaan ngomong cepet. Tapi kalau misalkan kakak-kakak nantinya apa namanya ngerasa terlalu cepat penjelasannya, kakak-kakak bisa tulis Kak tolong dong diulang lagi atau gimana, itu nggak apa-apa. Nanti soalnya kita di sini baca apa namanya komentar juga gitu ya. Dari Kak Inca Ramlan, alhamdulillah berkat saya sering posting di TikTok diri saya sambil pegang produk NASA, banyak yang kepo dan akhirnya closing. Bener banget, mantep banget nih Kak Inca Ramlan. Ini contoh gimana Contoh. memanfaatkan positifnya Positifnya dari TikTok gitu. kita harus mengambil positifnya. Pokoknya apapun momennya kita harus mengambil positifnya. Misalkan pandemi nih, banyak banget yang bilang ya pandemi aku di PHK, misalkan kayak gitu kan banyak banget ya, sayang banget gitu. Kita juga sangat turut berduka kalau misalkan ada yang seperti itu, tapi kita harus ngambil positifnya.
ternyata pada saat pandemi TikTok ini naik, Facebook naik, Instagram naik, seperti itu. Jadi kita ambil positifnya aja, ternyata kita bisa beralih ke media lain seperti Ternyata kita itu. tetap bisa jualan gitu ya, tetap bisa cuan Menghasilkan gitu. cuan gitu. Jadi walaupun tidak bertemu secara langsung, ternyata kita bisa menghasilkan cuan bahkan yang lebih banyak. Benar Gitu. banget. Oke, ini Kak Lilis juga udah ngingetin teman-temannya ya. Nanti belajar marketing jangan ketinggalan ya, Besti. Mantep banget bestinya ya. Oke, kemudian di sini juga ada yang belum pernah TikTokan nih Kak, jadi penasaran. Oke, nanti kita ajarin bersama gitu ya. Jadi Sesi kita kedua sesi jangan kedua sampai kelewatan. jangan sampai kelewatan deh pokoknya ya, jangan sampai kelewatan. Nanti kakak-kakak sekalian langsung join di pukul 13.00 WIB gitu. Nanti Oke. sama kita lagi nih gitu, dan tentunya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat informatif, bermanfaat banget deh pokoknya, apalagi untuk kakak-kakak yang pemula, karena kita nanti ngebahasnya tuh dari awal juga Mbak Mel gitu. Bisa banget tuh. Jadi jangan nyampe ketinggalan ya. Iya gitu. Oke, nah ini 4 menit lagi, mungkin kakak-kakak ada yang mau tanya lagi seputar produk-produk yang tadi kita sudah bahas, monggo silahkan ditanyakan kembali ya, kita tunggu 4 menit lagi. Jadi untuk kakak-kakak yang punya pertanyaan silahkan ditanya ya. Mungkin pertanyaan juga dari konsumennya gitu ya. Konsumennya itu bisa ditanyakan. bang, mungkin kayak Kak aku tuh bingung banget deh cara ngejawabnya dengan pertanyaan seputar BuzzFeed misalkan, tuh bisa banget ya ditanyakan ke kita, kemudian juga Kosvi juga gitu, bisa banget ya kakak-kakak, karena kita saling sharing aja gitu ya, karena memang tiap orang kan punya pengalaman masing-masing gitu. Ini kayaknya udah beralih ke sesi kedua deh, karena memang Lebih tertarik gitu lebih ya. tertarik ya Iya. sama sesi kedua. Kalau udah tahu TikTok terus langsung FYP bakal bahagia banget terus main TikTok. Iya bener banget sih, karena saya juga pengguna TikTok ya. Gitu, dan kalau misalkan masuk FYP tuh emang seneng banget karena bakal di like banyak orang gitu. Jadi nanti kita juga akan membahas lebih lanjut apa sih itu FYP, mungkin ada yang belum tahu kayak gitu, ada juga yang udah tahu gitu. Bisa kita saling sharing aja gitu ya, karena kita di sini sekali lagi kita di sini sama-sama belajar. Jadi kita tidak ada yang namanya mengajari, tapi kita sama-sama belajar aja, karena kita saling sharing ya. Kalau ada kakak-kakak pengen tanya apa atau mungkin punya pengalaman apa yang sebenarnya kita juga nggak tahu pengalamannya Iya, itu benar. apa, itu bisa sharing juga Bisa di tukeran kolom pengalaman. kita bisa tukeran pengalaman gitu ya. Oke deh, gitu dulu kali ya. Mungkin terima kasih kakak-kakak yang sudah join untuk sesi pertama kali ini. Setelah ini kita bakal lanjut lagi, istirahat dulu deh ya. Untuk kakak-kakak silahkan dulu sholat dulu, makan dulu gitu ya, istirahat dulu gitu. Barulah nanti kita lanjut lagi di pukul 1 gitu ya, 13.00 WIB. Jangan sampai ketinggalan untuk kakak-kakak semuanya. Dan tentunya itu tadi materi kita selanjutnya yaitu marketing online gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih banget untuk kakak-kakak semuanya yang sudah join di live sesi pertama kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jam jumpa. 13.00 Ya, WIB. di sesi kedua ya. Dadah.